Tidak bisa dijatuhkan. Racun menyebar sangat kuat. Harus menghisap racunnya keluar. Bagaimana cara menghisapnya? Kali ini tidak membawa alat. Hanya bisa pakai mulut. Buyang, kamu digigit di mana? Aduh, sudah kapan ini? Masih malu-malu. Katakanlah segera. Ah, bagaimana bisa menggigit ini? Saat saya jongkok untuk memetik jamur, saya tidak sengaja mengejutkannya. Ah, tidak ada waktu untuk memikirkan itu. Tahan sedikit. Ah, ah. Sakit. Tante, tolong pelan-pelan. Jangan sampai orang salah paham. Tidak mau, tidak mau. Dia, ah. Xiao Sui, bagaimana kabarmu? Kepala desa, Anda salah paham. Saya ini sedang mengobati tante. Saya yang menyuruhmu ke rumah sakit untuk memanggilmu. Kau terus saja berobat. Masih berani mendekat. Tidak, aku ini sedang menggunakan narkoba. Sekarang racun sudah hampir bersih. Bagaimana dengan Xiao Bai dan Xiao Sui sekarang? Tenang saja, kepala desa. Aku sudah memperhatikan nadinya yang mendesak. Selanjutnya, kamu harus terus minum obat. Beberapa hari lagi akan baik-baik saja. Hanya saja aku baru saja kembali. Belum sempat pergi ke gunung untuk mencari obat. Besok setelah bangun, aku akan pergi ke gunung untuk mencari obat. Buat salep dan oleskan saja sudah cukup. Xiao Fen, bisakah kamu keluar sebentar? Saya ingin memberitahumu sesuatu. Yang Fen, duduk. Yang Fen, ya. Jangan-jangan ini akan membuat kepala desa tua itu memeras kita lagi. Katakan kepada Comradeyo bahwa itu. Xiao Fen itu. Saya tidak tahu bagaimana memulainya. Paman, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan langsung saja. Ibu saya di mana? Saya pasti akan membantu. Bagus. Menurutmu bagaimana dengan Xiao Sui? Ada siswa. Lumayan baik. Jadi begitu, ada apa? Paman ingin meminjam sesuatu dari Anda. Apa yang ingin dipinjam? HMBH? Tidak mau? Tidak mau. Pasti tidak mau. Paman Xiao Fen, tolonglah. Tolonglah, Paman, Xiao Fen baik. Paman, bangunlah, baru bicara. Kalau aku tidak bangun, kamu tidak setuju. Aku tidak akan bangun. Kamu bangun, aku tidak bilang aku tidak setuju. Ayo Paman, duduklah. Anak muda, kamu juga bukan orang asing. Paman tidak senang. Qianjun tidak punya keberuntungan itu. 2 bulan yang lalu dia pergi. Dia memanggilku dan Xiaoyu. Tubuh tuaku ini. Tidak apa-apa. Sekolah dasar masih muda. Aku tidak mau jadi. Tapi keluarga kita tidak bisa tidak punya keturunan. Tapi ini terlalu cantik. Popularitas bisa bertahan. Dari waktu kecil hingga sekarang. Nanti kalau punya anak, aku masih bisa mengatakan bahwa kami bisa menjalankan hubungan bapak anak. Tapi kalau sudah lama, sulit untuk dikatakan. Xiao Bai memohon kepada pamanku, tolonglah. Aku juga ingin orang lain. Tapi di desa kita hanya ada 1 sarjana universitas. Tidak ada cara lain untuk mencari yang lebih baik. Paman, kau. Aku akan pertimbangkan. Kamu pertimbangkan dengan perlahan. Dari waktu sekolah dasar. Aku akan katakan. Ya, kamu baru lulus kuliah dan belum punya pekerjaan. Ada pekerjaan di desa kita. Kamu bisa buka klinik. Jadi, itu juga bisa dianggap sebagai pekerjaan. Rumah LG ya. Semua diserahkan kepadamu Xiao Fen. Kakak ini bodi terlalu mencolok. Mencuri keuntungan masih besar. Harusnya cari cara untuk menyelesaikannya. Aku sudah lama berada di dunia ini. Ternyata kalah oleh Helven si brengsek itu. Biar orang desa tahu. Orang ini benar-benar kehilangan besar. Aku tekan saja. Bro, bukankah kamu yang buka malam? Apa yang bisa kamu lakukan? Kapten, obat ini sangat ampuh. Begitu efektif. Sekarang, utang di rumah tidak perlu dikhawatirkan. Bagaimana dia bisa seperti ini? Sungguh tidak mengerti orang. Kamu masih orang seperti ini. Iya, bahkan aku sendiri sulit memperhitungkan orang ini. Dan, Li, jangan bicara lagi. Akhirnya aku menemukanmu. Kau benar-benar kejam. Meninggalkan kami berdua dan pergi begitu saja. Siapa sih kamu? Aku tidak mengenalmu. Apa kamu salah orang? Li Fen, sekarang kamu ingin lari dari tanggung jawab. Aku sudah bersamamu selama 2 tahun. Sekarang aku hamil. Kamu sudah tidak mau aku lagi.
Sekarang aku hamil. Kamu sudah tidak mau aku lagi. Jangan ngomong sembarangan di sini. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Aku kasih tahu ya, kalau kamu berani bertindak lagi, hati-hati aku tidak akan bersikap baik padamu. Kau masih belum mengakui. Namamu Li Fen. Kakak iparmu bernama Wu Yuexia. Sebelumnya kau belajar di sekolah kedokteran provinsi. Aku tidak salah, kan? Kau sudah tidur denganku selama 2 tahun. Sekarang ingin menghapus semua jejak dan tidak mengakui. Kau ini sebenarnya manusia atau bukan? Hehehe. Bukankah ini mahasiswa dari desa kita? Ada apa? Kamu datang ke desa untuk menghindari utang? Kelihatannya kamu sopan. Ternyata kamu seorang penipu yang sopan. Hahaha. Anjing tidak bisa mengubah kebiasaannya. Tidak heran kamu langsung menggodaku begitu pulang. Ternyata kamu seorang pengganggu. Benar-benar tidak terlihat. Di sini masih menyimpan 2 muka. Awalnya kupikir dia pergi ke sekolah. Siapa sangka dia malah membuat kakak iparnya berjuang keras untuk membiayainya sekolah. Ternyata di luar tidak berbuat baik. Kini masalah sudah datang. Masih bisa berpura-pura? Sekarang aku mengerti. Ternyata ini ulah kalian berdua. Apa maksudnya kami yang berbuat? Keluarga Li tidak ada yang baik. Kakak iparmu bermain-main di luar. Kau membuat orang hamil tapi tidak mengakui. Kami di desa Taohua tidak bisa menerima orang sepertimu. Jika berbuat salah harus mengakui. Hari ini di hadapan orang-orang desa, saya memberimu nasihat. Desa Taohua bukan tempatmu yang bau itu. Tunduk dan pergilah. Li Fen, jangan mengalihkan topik. Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Entah kau pergi bersamaku, entah kau membayarku uang pesangon. Meski kau tidak membutuhkanku lagi, juga harus melihat anak yang ada di perutku. Ini adalah keturunanmu. Hamilnya pasti hamil setan, kan? Meri dia lemah dan licin. Tidak ada tanda bahagia, ginjal lemah dan yin kosong. Kamu tidak hamil. Ini karena siklus haid yang tidak teratur. Jika saya tidak salah menebak, tadi malam masih. Itu kamu kan? Kalau begitu, saya harus mengucapkan selamat, kamu menang undian. Bukan kamu, anak nakal. Maksudnya apa? Wanita yang kamu cari itu. Ah. Sekarang kamu ya, cepat pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Kalau tidak, nyawanya bisa melayang. Bangsat, tidak bilang aku kalau sakit. Aku harus mengurusmu. Segera periksa ke rumah sakit. Li Fen, tunggu aku. Bawa aku pergi melihat kakak. Li Fen, jangan bicara sembarangan di sini. Jangan kira kamu bisa meyakinkan hanya dengan beberapa kata. Aku tidak akan melepaskanmu, aku hanya mengada-ada. Tenang saja, kamu sama sekali tidak menular. Karena kamu, secara alami memang tidak berdaya. Hahaha. Diberi kesempatan pun kamu tidak ada gunanya. Ya, hahaha, Li Fen. Kau punya nyali ya? Tunggu saja. Kakak ipar. Kenapa kau baru pulang sekarang? Kakak ipar, kenapa kau injak tanganku? Kakak ipar, ada apa denganmu? Kakak ipar, ada apa? Siapa yang menyuruhmu bergaul dengan saudara Wang? Kamu tahu mereka siapa? Mereka kaya dan berkuasa. Kita sama sekali tidak bisa melawan mereka. Jika mereka menuduhmu, kita bisa bangkrut dan tidak mampu membayar. Kenapa kamu selalu membuat orang khawatir? Hai. Aku anggap tidak ada yang terjadi. Jangan khawatir, sekarang mereka adalah saudara. Mereka sama sekali tidak memikirkan tentang hutang kita. Kakak, lihat, aku sudah mencari uang. Ini ginseng liar yang aku gali di gunung. Nanti aku akan menjualnya di grup untuk membayar utang keluarga Wang. Setelah ini, kita tidak perlu khawatir lagi. Xiao Fen, apakah kau punya kemampuan? Apakah wajahmu masih sakit? Semua salah kakak ipar. Kakak ipar salah menyalahkanmu. Nanti, kakak ipar tidak akan lagi membebanimu. Apa yang kau bicarakan, kakak ipar? Tanpa kakak ipar, aku tidak ada artinya. Kau tenang saja. Nanti ya, tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Ini seharusnya adalah Hi Sheng Tang. Bos. Apakah bos ada di sini? Anda salah tempat. Ini adalah Hi Sheng Tang. Tidak menerima pedagang. Saya mencari Hi Sheng Tang. Di mana bosmu? Apakah bos Hi Sheng Tang bisa kamu temui kapan saja? Semua orang di sekitarnya juga melongo ke dalam. Siapa kamu? Kamu punya keberanian yang besar. Ini bukan urusanmu. Jika ada yang perlu dibicarakan, bicarakanlah. Jika tidak ada urusan, cepat pergi. Ini tempatku. Ada ginseng tua. Suruh bos kalian keluar untuk melihat. Tunggu sebentar, saya mau lihat. Jangan dipegang. Kalau rusak, kamu tidak bisa bayar. Kamu ini, apakah bisa atau tidak? Kalau saya bilang bisa, ya bisa. Kalau saya bilang tidak, ya tidak. Mengapa?
Hanya karena He Sheng Tang adalah apotek keluargaku. Keren. 7.000. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Aku bilang 7.000. Bukan mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Lihat, ini adalah teh gunung tua berusia 50 tahun. Beratnya mencapai 7 yang. Kalau aku jual di tempat lain, minimal 50.000 yuan. Tapi dia hanya memberi aku 7.000. Aku bilang 7.000 ya 7.000. Jual saja. Baiklah, kecil sekali. Aku bahkan tidak percaya. Setelah kamu pergi, aku dan Sang Zulu hidup. Aku hanya bisa makan daging babi berbulu. Di mana saja, seluruh He Sheng Tang di kota ini dimiliki oleh keluargaku. Dimanapun ada 7.000, aku yang bilang. Benar juga. Apakah belakangan ini kamu kesulitan kencing? Ada rasa sakit di bagian bawah. Bagaimana? Apa kamu ingin mengobati tuan kecil ini? Hari ini tanpa henti. Jika kamu kencing lagi setelah 3 atau 5 hari, bahkan minuman dewa pun tidak ada yang bisa dikatakan. Mengintimidasi kita. Ah, anak muda sekarang. Tuan Hicun Tang ini pasti gila. Mencari pembantu yang seperti ini. Akan kubuang dia nanti. Jika dipaksa, aku akan langsung mengubah ginseng ini menjadi obat. Aku tidak percaya tidak ada yang mau membelinya. Sahabat lama, sudah lama tak bertemu. Lama tak bertemu, kelas tua. Kamu. Ketua kelas Ouyang Qian. Jarang sekali kamu masih ingat aku. Kita belum bertemu beberapa tahun ya. Ya, hari ini kita ada pertemuan kelas. Pas ketemu kamu. Ayo kita pergi bersama. Saya tidak akan pergi ke reuni kelas. Jangan begitu. Kamu tidak pernah hadir di beberapa tahun terakhir saat reuni kelas. Kali ini kamu harus hadir dan tidak boleh kabur. Ayo kita pergi bersama. Oh iya. Kali ini Dream Square mengundang. Li Mengyao juga ada. Kalau begitu, saya akan menemanimu pergi. Tuan Meng belakangan ini memang sangat sukses. Dia bahkan sudah mengendarai mobil Mercedes. Apa yang terjadi dengan Mercedes? Sekarang Tuan Meng adalah manajer pengadaan di grup farmasi Nantong. Apa itu Chuntang Yu Chuntang? Pengadaan untuk beberapa apotek terkenal semuanya diurus oleh Tuan Meng. Tuan Meng hanya perlu memberi kami sedikit tanda. Sedikit saja sudah cukup untuk membuat kami kenyang. Di mana-mana. Belum tentu bukan karena pengakuan pemimpin. Mengapa Kian belum datang? Aku sudah meneleponnya. Hei haha, siapa yang datang ini? Oh, bukankah ini jenius besar dari kelas kita? Sekarang di pertemuan ini, tidak bisa melihatmu. Hari ini ada apa? Yang membuatmu tidak datang? Bukankah tadi di jalan bertemu ketua kelas? Dia bilang semua orang ada di sini. Ayo, lihatlah. Hai Li, sudah lama tidak bertemu. Baiklah. Jangan bicara lagi. Cepat duduk di dalam dan ambil amplop merah. Jenius besar. Kamu sudah lulus dari universitas, kan? Sekarang di mana kamu bekerja? Tidak ada yang tinggi atau rendah. Hanya belajar sedikit keterampilan. Bagaimana menurutmu? Bagaimana? Dokter desa, kamu punya kemampuan sebesar ini. Kembali ke desa. Bukankah itu merugikan bakat? Tapi sebaiknya jangan bilang kita cocok. Saya bertanggung jawab atas pengadaan obat di Nandu. Kalau kamu menemukan bahan obat yang baik, langsung saja cari saya. Saya akan memberimu harga yang bagus. Saya bilang, Li Fen, kamu harus menghormati Meng Zong dengan baik. Mereka memberitahumu tentang jalan menuju kekayaan ini. Aku hanya ingin mengatakan, setelah kamu memegang rat-rat paha Emer Meng, kamu akan menjadi kaya. Siapa yang tidak tahu aturan ini? Zhao Zong? Bersikeras. Benarkah itu kamu? Bos besar, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda salah mengenali seseorang? Siapa dokter dewa dan orang berbudaya ini? Kamu kenal dokter dewa? Iya. Apakah Anda maksud dia? Ivan hanya seorang lulusan sekolah kedokteran. Apakah Anda tertipu? Kamu hebat. Xiao Han. Chen Yi. Terakhir kali saya merokok dan meremehkan orang. Kamu yang besar, jangan terlalu keras. Tolong, selamatkan saya. Telinga busuk. Sebenarnya kamu nyanyi drama apa sih? Sian-sian. Kamu teman sekelas sini. Tolong bantu saya. Apakah kamu sudah cukup mengganggu? Kita sedang di reuni teman-teman. Cepat keluar. Terima kasih. Zhao Zong, tolong aturkan pertemuan dengan dia. Dia pasti akan menolak saya, kan? Ini sebenarnya bagaimana sih? Tidak kenal dengan Emer Zhao. Memuaskan atasan iblis itu. Hubungan kita sangat dekat. Oh, jangan salah paham denganku. Ini bukan urusanku. Abang Wenman, lihat dia, betapa menyedihkannya dia. Kau pergi bantu dia.
Menemukan itu seperti yang kau katakan. Tidak ada henti. Setiap detik tidak membunuh bukan kamu. Tolong selamatkan aku. Ah, bau busuk itu membuat sakit. Ah, syukurlah siapa yang menyebutnya. Kalau tidak, nyawaku akan melayang. Benar kan? Sebelumnya, situ. Aku sudah ambil 50.000. Di kartu ini ada 500.000. Kartu ini kamu pegang. Aku tidak punya yang liar. Yang tersisa adalah persiapan dari sang dewa. Tuhan, tolong selamatkan aku. Jika kau bisa menyelamatkan aku, tolong lakukanlah. Meskipun dia cukup takut pada orang, tapi tidak sampai mati. Kak Liven, aku ingin melihat kamu menunjukkan keahlianmu. Karena ketua kelas dan Moyao sudah mengatakan seperti itu. Aku akan membantumu. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Yan. Terima kasih, Bibi. Ini harus dikonsumsi 5 gram setiap hari. Setelah 3 hari, bagi bunga persik. Terima kasih, Dokter Suci. Terima kasih, Bos. Ini Liven. Dia hanya orang kecil. Mengapa Anda harus memperlakukannya seperti itu? Menjaga nyawa lebih penting. Tunggu sampai saya sembuh. Lihat bagaimana saya akan menghadapinya. Licia, kita harus menyelesaikan akun kita. Bukankah kita sudah sepakat 3 hari? Mengapa sekarang sudah datang? Kau berhutang padaku. Aku bilang kapan kau akan membayar. Ya kapan itu? Membayar utang adalah hal yang wajar. Kalau tidak punya uang, kau bisa membayar dengan cara lain. Jangan seperti itu. Aku bilang padamu, Liven akan segera kembali. Dia akan kembali. Kau pasti mati. Mengancam aku? Kau melapor ke kota. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Bahkan jika dia kembali, ada orang menunggunya di jalan. Apa yang ingin kau lakukan? Haha, apa yang terjadi? Kita berdua sudah dipukuli oleh Liven, bajingan itu. Apa kita biarkan begitu saja? Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Hahaha, melanggar hukum. Di desa Taohua, punya uang itu pintar. Uang adalah hukum. Setiap hari kamu menatap wajah jelek ini, aku merasa sakit hati. Kamu masih mengurus anak miskin ini. Menarik ya? Apa kamu ingin tidur denganmu? Sepupu kecilmu. Jangan bicara sembarangan. Haha, omong kosong. Bangsat, terus saja mati. Aku suka melihatmu marah. Orang gila benar-benar. Ayo, kembali sini. Kamu mau apa? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apakah Xiao-Xia ada di rumah? Tidak peduli jika aku mati. Walaupun itu urusanku. Apa yang kau lakukan? Wang Fubo. Sebelumnya, Liven tidak punya uang untuk sekolah. Xiao-Xia meminjam beberapa puluh ribu dariku. Saat ini saya sedang kekurangan uang. Jadi, apa yang kau lakukan di sini? Xiao Huan sudah menelepon dan mengatakan itu. Dia akan segera membayar uangmu kembali begitu dia kembali. Kamu pergi saja. Saya ada urusan lain dengan Xiao-Xia. Baiklah. Jadi, kalian ngobrol saja. Ayo. Xia, jangan berurusan dengan orang seperti itu lagi. Seluruh desa tahu. Saudara Wang bukan orang baik-baik. Terima kasih, Kepala Desa. Saya tahu. Kali ini kamu datang ada urusan apa? Sebelumnya kan bilang mau menghubungi Xiao Fen untuk urusan di desa. Sekarang ada urusan mendesak. Nanti kalau Xiao Fen kembali, kasih tahu dia. Biar dia cari saya. Baiklah. Kamu kan sudah telepon Xiao Fen? Itu semua hanya untuk menipu Wang Fugui. Saya pergi ya. Benar juga. Ingat untuk minta Xiao Fen kembali mencariku. Hei, kakak ipar. Aku sudah kembali. Apa? Akan segera sampai di rumah. Hati-hati. Keluar saja. Dia juga sudah menunggumu selama berjam-jam. Akhirnya dia datang. Kembali sampaikan pada Wang Fugui. Tunggu saja, aku akan menghitung hutangnya perlahan-lahan. Istri dari saudara laki-lakiku sudah kembali. Xiao Fen, apakah kamu terluka? Biarkan istri dari saudara laki-lakimu memeriksa. Oh, tidak apa-apa. Kakak ipar, 2 orang yang dia cari itu sama sekali tidak ada di satu tempat. Benar juga, aku sudah menemukan uangnya. Nanti aku akan pergi ke rumah Wang Fugui untuk mengembalikan uangnya. Setelah ini, kalau dia masih mengganggumu, aku pasti tidak akan membiarkannya. Xiao Fan, jangan terlalu terbawa emosi ya. Orang-orang seperti mereka tidak perlu dihiraukan. Nanti aku akan menghindari mereka. Jangan bikin masalah ya. Tenang saja. Kakak ipar, aku sudah mengerti. Oh iya, kepala desa meminta kamu datang ke rumahnya untuk membahas masalah klinik.
sudah tahu. Ketua, kami sudah datang. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu? Di mana kepala desa yang lama? Bukankah dia bilang ada urusan dengan saya? Mertuaku sudah memberitahuku. Apa yang dia katakan padamu? Ini hal. Saya sudah setuju. Bagaimana kamu bisa setuju dengan hal seperti ini? Xiesong, apa kamu dipaksa oleh kepala desa tua? Saya akan bicara padanya. Iya, Xiao Fan. Apa kamu tidak suka padaku? Apa kamu merasa aku tidak cantik? Saya bukan maksud seperti itu. Kakak, kamu begitu cantik. Bagaimana mungkin tidak ada yang menginginkanmu? Sebenarnya saya rasa, ya, tentang hal ini. Kalau begitu, jangan bicara lagi. Saya juga sudah memikirkannya. Bagaimanapun, wanita dalam hidupnya pasti harus memiliki anak sendiri. Dan juga, ayah mertuaku. Aduh, pokoknya di desa ini, aku hanya melihatmu yang paling aku suka. Daripada memberi murah kepada orang lain, lebih baik memberi murah padamu. Bukan? Swear, jangan begitu. Sebenarnya, aku rasa, hal ini masih bisa kita bicarakan dengan baik. Bicarakan apa? Bicarakan hal ini. Dengarkan ceritaku dulu. Ada apa yang bisa dibicarakan? Xiao Sui? Kedatanganmu benar-benar tidak tepat waktu. Aku datang dengan santai. Tapi bagaimana dengan pertimbanganmu? Kalau kamu tidak memanggilku, nasi yang sudah dimasak ini tidak bisa diubah lagi. Paman, saya rasa masalah ini. Kalau diketahui orang lain, tidak mudah lagi. Utamanya urusan ini ditentukan oleh kataku. Ada aku di sini. Siapa yang berani bicara omong kosong? Bukan begitu maksudnya. Aku merasa tentang hal ini. Dia memang perlu memikirkannya dengan baik. Atau beri aku beberapa hari untuk mempertimbangkan. Kamu pasti punya pendapat, kan? Waktu ini tidak bisa ditunggu. 3 hari ya 3 hari. Kamu rasa bisa? Baiklah, 3 hari. Jangan sampai kamu menipuku ya. Tidak akan. Om, benar kan? Ada urusan? Jadi saya pergi dulu. Benar juga. Aku hampir lupa untuk memberitahumu. Ada hal yang harus diselesaikan. Kau siapkan saja. Segera buka usaha ya. Baik, Pak. Aku pergi dulu ya. Bocah nakal ini akan datang sendiri. Kamu hari ini tidak sebaik sebelumnya. Bukankah itu karena si Li Fan yang brengsek itu? Setiap kali memikirkan dia, aku jadi tidak ada mood. Jangan bilang. Anak itu, kelihatannya lembut dan manis. Tapi benar-benar punya tenaga luar biasa. Bagaimana kau suka padanya? Aku cemburu. Nanti aku cerai sama Ergui. Kau nikahi aku ya? Kau gila? Bagaimana dengan nama baik keluarga Wangku? HMPH, kalian berdua, tidak ada yang berani. Nanti, jangan repotkan aku lagi. Hei, kau bicara apa ini? Aku ini kan tidak ingin membuat anak marah. Wang, keluar, cepat. Ibu sudah sangat putus asa. Bagaimana bisa datang? Busu, kamu di sini ngapain? Aku mencari kakak ada sedikit urusan. Xiao Fan, kamu benar-benar kejam ya. Mendorong Bibi ke sungai dan tidak mau keluar melihat Bibi. Nah, Bibi, saya sibuk beberapa hari ini. Nanti saya akan datang mengunjungi kamu. Sudut mata berbinar. Wajahmu berseri. HMPH, jelas sekali baru saja melakukan itu. Kamu ini sedang apa? Aku sedang mengembalikan uangmu. Kamu tahu berapa banyak uang yang saudara ipar kamu utang padaku? Berapapun aku akan kembalikan. Jangan sok pahlawan. Ayo buka matamu lebar-lebar dan lihat. Saudara ipar kamu meminjam 70.000 dariku. Ditambah bunga totalnya 98.000. Kamu hanya seorang anak baru lulus. Ingatkah kau? Ayah, ini 100.000. Sisanya tinggal untukmu pergi ke rumah sakit. Nanti, jika kau berani mengganggu kakak iparmu lagi, aku akan membuatmu tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan seperti kedua pelayan anjing itu. Dari mana kau punya begitu banyak uang? Kau peduli apa? Hei, aku peringatkan kau. Jangan sentuh kakak iparku lagi. Konsekuensinya tanggung sendiri. Jangan kira kamu bisa sedikit kungfu, lalu merasa hebat. Kamu percaya tidak kalau saat aku bergerak, aku akan membuatmu berlutut memanggilku kakek. Kamu itu siapa sih? Berkani mengancam saya. Saya tidak percaya. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Oh, akhirnya saya mengerti. Mulai sekarang, saya harus benar-benar bekerja keras untuk menghasilkan uang. Nanti ya, kakak ipar, menikmati hidup yang baik. Li Fan, kami datang untuk melihatmu. Wang Qian, kenapa kamu datang? Dengar-dengar klinikmu sudah dibuka.
Kami datang untuk merayakannya. Li Fen, selamat ya. Semoga sukses untuk pembukaanmu. Ini untukmu. Pinjam sedikit tidak apa-apa. Pak 8 mendengar klinik Anda baru saja dibuka. Khususnya mengirimkan beberapa obat. Saya melihat klinik kecil Anda ini tidak terlalu bagus. Tempatnya kurang besar. Yang penting cukup. Oh, Xiao Weibo di mana? Bukannya dia ingin datang untuk berobat? Pak Zhao tahu dan ahli dalam akupunktur. Dia sengaja mencari seseorang untuk membuatkan jarum perak. Dia pergi mengambil barangnya. Saya perkirakan. Segera akan tiba. Kamu tahu banyak juga ya? Jangan-jangan kamu menyukai orang itu? Ternyata saya tidak pernah mendengar bahwa kamu bisa berobat. Kenapa tiba-tiba jadi sehebat ini? Saya sangat hebat. Saya memiliki keterampilan tangan berwarna ungu seperti kayu cendana. Bukan begitu? Aku sudah bilang kan. Bagaimana mungkin Li Fen bisa menyembuhkan penyakit? Pasti dia hanya beruntung sebelumnya dengan penyakit rahasia pemuda besar. Aku bertanya-tanya mengapa pemuda besar percaya pada keajaibanmu. Kau ini. Sejak awal kau sudah menargetkanku. Pasti ada masalah. Kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Li Fa, tolong lihat apakah ada yang salah dengan tubuhku. Kamu benar-benar tidak bisa menemukan masalah di tubuhku? Aku sudah memeriksa beberapa kali. Sama sekali tidak menemukan keanehan pada diri Anda, Tuan. Sial, ikut aku untuk melihat apakah orang brengsek itu yang berbuat onar. Stasiun luar stabil dan kuat. Tidak ada yang aneh. Ini hanya, tidak apa-apa, jika ada yang ingin kamu katakan, silakan saja. Saya tidak keberatan. Karena kamu adalah sosok pilar. Jadi, saya bercanda saja. Jadi kamu sering mengalami nyeri haid. Ini harus diobati. Sudahlah, jangan bicara lagi. Katakan saja, apakah kamu bisa mengobatinya? Hanya penyakit kecil saja. Tunggulah, 1 jarum saja. Jarum tepat di tempatnya. Lihatlah, inilah yang sebenarnya. Jangan-jangan kamu punya niat buruk terhadap Kian-Kian? Aduh, apa yang kamu bicarakan? Oh, kapan ini? Jangan main-main. Saya tidak punya yang bisa dicemoohkan. Tapi kamu tidak bisa mencemooh ilmu kedokteran saya. Jarum 13 GMI terbaik saya berasal dari zaman dahulu. Tidak ada yang tidak dapat diselamatkan di dunia ini. Itu omong kosong. Kamu benar-benar tidak tahu di mana letak langit dan bumi. Berani sekali bicara sembarangan. Sungguh tidak menganggap nyawa pasien. Di mana etika medis? Siapa itu? Siapa yang tidak menutup celana dengan baik? Sampai kau bisa berbicara sembarangan? Kau yang tidak tahu apa-apa? Jangan bicara sembarangan di sini. Jarum penyelamat jiwa sudah hilang selama 1000 tahun. Kau tidak tahu di mana mendengar nama ini. Dia mulai berbicara sembarangan di sini. Saya bilang itu pasti penipuan. Kamu lihat, terbongkarkan. Saya paling ahli dalam hal ini. Lagian, saya tidak akan mengikat sepatu kamu. Jangan suruh saya mengikat sepatu, ya kan? Anak muda, jangan terlalu sombong. Kalau berani, ucapkan sekali lagi. Yo, semuanya ada di sini. Ada apa dengan Dr. Liu? Kenapa marah sebesar ini? Ini adalah salah satu aturannya. Dr. Suci, jangan tertawa. Keluargaku khawatir. Mereka menyuruhku dan Dr. Liu untuk datang melihat. Loh, bukankah kamu punya dokter? Kenapa kamu mencariku untuk berobat? Tuan Zhao sebenarnya tidak sakit. Ini semua karena kamu, dokter desa brengsek ini yang mengacau. Apa yang kamu katakan, Tuan Zhao? Apakah kamu pikir aku penipu? Aliran darah terbalik. Aliran darah tidak stabil. Nadi tidak stabil. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini tidak terjadi? Saya menggunakan tanaman liar untuk mempertahankan hidupnya. Efek obatnya sudah berlalu. Jika kamu tidak berbicara kosong tadi, dia pasti sudah pulang. Sekarang, kita panggil nyawanya kembali. Kamu tidak bilang bahwa kamu tidak memiliki penyakit dan tidak bisa diobati? Menyelamatkan orang itu yang penting. Ayo, kan kamu bilang tuan besar di rumahmu sakit? Maaf, saya tidak mengenali orang yang hebat. Tolong, Dr. Lee, cepatlah menyelamatkan orang. Asal bisa menyelamatkan tuan besar di rumah saya. Biarkan saya melakukan apapun, tidak masalah. Apapun, tidak masalah. Iya, baiklah. Jadi, kamu harus mengulangi apa yang baru saja kamu katakan. Maaf, ini adalah kesalahan saya yang tidak mengenali gunung yang tinggi. Tolong, panggil saya sekali. Tai-en, tolong selamatkan Zhao Zong. Aku mohon padamu. Satu sujud, jangan anggap remeh. Nanzong Pharmaceutical adalah konglomerat terkemuka. Jika Tuan Zhao mati di sini, kita semua tidak akan bisa melarikan diri. Semuanya sangat berbahaya. Aduh, Kak Li Fen. Tuan Zhang tidak mengatakan tidak boleh kamu menyelamatkan. Hanya orang ini yang berbicara sembarangan di sini. Jangan pedulikan dia. Tolong selamatkan dia. Kamu juga ingin aku menyelamatkan. Kalau dia bisa menyelamatkanmu, ya selamatkan dia saja. Kalau dia bisa menyelamatkanmu, ya selamatkan dia saja. Meskipun Zhao Wei cukup ditakuti, tapi dia akan sakit parah. Jadi tidak bisa. Kalau mati di sini. Lagi pula, dia juga tidak akan. Baiklah, sejak ketua kelas sudah berbicara, maka bolehkah saya bertanya, Dr. Lee, apa yang perlu dibantu? Tuan Lee, tolonglah. Jarum Kiun ternyata benar-benar mengejar jiwa. 10 jarum. Paman. 11 paman.
Bulan penuh salju. Penyakitmu sudah sembuh. Kedepannya, kurangi bermain. Kau terkena racun anjing dari perempuan Miao. Dokter racun anjing sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Bertemu denganku adalah keberuntunganmu. Sekarang kita sudah selesai. Ayo kita pergi. Li Fen, kenapa kamu kembali? Saya butuh bantuanmu untuk satu hal. Ketua kelas, kita tidak perlu bersikap sopan. Kamu sudah menjualku. Saya masih menghitung uang untukmu. Nenekku sakit parah. Dia ingin melihatku menikah sebelum pergi. Jadi, kamu ingin aku menjadi pacarmu? Tidak masalah. Setuju? Tapi dengarkan aku dulu. Antara aku dan Zhao Weiguo. Tapi aku tidak ingin menikah denganmu. Jadi, aku ingin kamu menggantikan nenekku. Ternyata bukan untuk menjadi pacarmu. Aku kira kamu sedang berjudi. Aduh, aku sedang bicarakan hal serius. Tolong serius sedikit. Jika nanti benar-benar tidak bisa, aku akan bilang kamu pacarku. Lagi pula, aku tidak akan pernah menikah dengan orang yang merawatmu. Tidak masalah, aku akan tanggung. Bos, aku merasa ada yang tidak beres dengan hal ini. Saya merasa anak itu sedang menipu Anda. Kenapa bisa begitu? Anda lihat, sebelum dia menjual ginseng, Anda tidak ada masalah sama sekali. Begitu dia memeriksa nadi Anda, masalah pun muncul. Dan kebetulan sekali, ginsengnya bisa membahayakan nyawa Anda. Dia juga harus pergi mencarinya untuk diobati. Ini terlalu kebetulan. Aku bahkan tidak percaya jika dia bilang itu bukan dia yang melakukannya. Apakah kamu bilang dia sengaja menjebakku? Anak miskin dari desa ini mengandalkan sedikit ramuan warisan. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Apa yang dia katakan cukup masuk akal. Bagi yang berurusan dengannya, itu nasib buruk. Kau periksa saja. Lihat apakah ada musuh bebuyutan di desa Taohua ini. Pelajari cara memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor. Jangan kotori tanganmu sendiri. Baik. Namun, Anda bawa pulang dan rebus dengan 3 porsi air dalam panci pasir menjadi 1 porsi. Lakukan setiap hari. Minum selama 3 hari. Penyakit Anda hampir sembuh. Hahaha, nanti ya, perhatikan suhu tubuh Anda. Van Ge. Van Ge tidak baik. Wang Fugui membawa orang ke rumah Anda. Apa ini? Si brengsek itu berani datang lagi untuk mati? Saudara perempuanku, hari ini kamu harus pulang bersamaku. Tidak boleh tinggal di rumah lagi. Aku sudah menikah dengan keluarga Li. Aku tidak akan pulang bersamamu. Keluarga Li itu tidak ada. Kamu lahir sebagai orang keluarga kita, dan mati sebagai hantu keluarga kita. Dengarkan, kembali bersama kakak. Jangan panggil saya kakak terus. Kamu bukan kakakku yang sebenarnya. Kakak sepupu juga bisa dipanggil kakak. Orang desa bilang hubunganmu dengan paman kecil itu tidak normal. Jadi saya sekarang sulit untuk menikah. Silakan pergi. Saya tidak akan kembali. Menjadi manusia harus punya hati nurani. Kau dibesarkan dengan makanan keluargaku sejak kecil. Sekarang bilang mau putus hubungan. Orang tuaku pergi terlalu cepat. Aku benar-benar hidup dalam kesusahan. Dengarkan kakak, kembali saja. Kakak akan mencari kamu yang kaya. Aku tidak mau pergi. Ayo duduk di sini. Duduklah di sini. Ada apa? Ayo hadapi saya. Biarkan kakak ipar saya melawanmu. Ikuti saya. Ada apa? Ayo hadapi saya. Tunggu kakak ipar saya untuk melawanmu. Yang bernama Li, ini bukan urusanmu. Ini adalah urusan keluargamu. Saya sangka kamu tidak bisa urusan lain. Menikah dengan keluarga Li berarti kamu adalah bagian dari keluarga Li. Hari ini tidak ada yang bisa mengganggunya. Siapa yang kamu takut-takuti? Saya adalah kakaknya. Aku mau menikahi seorang istri. Dia yang menjadi adik perempuan tentu saja harus. Kalau mau, itu juga bisa. Ambil saja, aku akan menghiburmu. Kakak ipar, kenapa aku tidak pernah mendengar bahwa kamu punya kakak laki-laki? Jangan anggap sepupu tidak seperti kakak. Dulu, dia adalah yang dibesarkan oleh orang tuaku. Sejak kecil, aku menganggapnya seperti adik perempuan sendiri. Ingin dia mengambil keluar, aku menghiburmu. Jangan dengarkan dia. Kalau tidak, dia akan menempel padamu nanti. Tidak apa-apa, kakak ipar ada aku. Baiklah, mulai ini bisa. Bisa. Tapi kamu harus jamin padaku untuk tetap menggangguku nanti. Kalau tidak, ini lagi-lagi ulahmu. Kakak menikah. Adik yang membayar. Itu hal yang wajar. Apa hubungannya dengan saya? Betul, saya sudah bilang sebelumnya. Saya mau uang tunai. Kamu harus mengeluarkan uang. Kau pikir aku akan pergi? Saudari ipar, ambil 50.000 dari dompetku. Xiao Fen, pergi. Hidupmu baik-baik saja. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kau mau apa? Udah Wei berhutang 100.000 kepadaku. 50.000 ini dianggap sebagai pelunasan uang muka saya. Tapi saya ingin menyatakan, urusan keluarga Wu dan keluarga Li tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya ingin mengambil kembali uang saya saja. Saya tidak peduli dengan yang lain. Utang saya. Kalian juga harus membantu saya melunasinya. Kalau tidak, saya tidak bisa menikah. Biarkan adikku pulang. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu ya tidak tahu malu. Kau kasih atau tidak? Kalau tidak, aku tinggal di sini hari ini.
Tunggu saja. Ini 100.000. Ambil uangnya dan segera pergi. Dari mana kamu punya begitu banyak uang? Pergi. Hei, gawe. Uangnya sudah di tangan. Ayo pergi. Jiang Fan, hari ini kamu seharusnya tidak memberikan uang itu kepada Wu Dawei. Orang ini, aku tahu uangnya. Hanya untuk berjudi. Sama sekali bukan untuk menikahi istri. Uangnya habis, dia kembali merepotkan kita berdua. Tenang saja, kakak ipar sudah tahu. Xiao Fan, dari mana kamu punya banyak uang? Apakah kamu melakukan hal-hal buruk? Kakak ipar, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Ini adalah... Aku sudah menghasilkan puluhan ribu. Apa? Ayayay. Kakak ipar, bagaimana kabarmu? Punggungku tiba-tiba sakit sedikit. Mungkin ini penyakit lama yang kambuh lagi. Aduh, aku akan membantumu melihatnya. Tidak apa-apa, itu saya. Saya perlahan-lahan baik-baik saja. Tidak bisa, tubuh orang ini. Namun sangat rumit. Satu masalah kecil ini bisa menimbulkan masalah besar. Jangan sekali-kali mengabaikan. Ayo, saya bantu lihatkan. Aku pijat sedikit. Aduh, aku ini agak gatal. Mungkin tadi saat ditarik terlalu kencang. Tadi karena otot yang tertekan. Aku bawa kamu ke klinik untuk dipijat sedikit. Sekalian kasih obat. Baik. Kakak ipar. Tubuh orang ini. Sistem meridiannya saling terhubung. Saya harus mengalirkan darah dari atas ke bawah. Aduh, sedikit sakit. Sabar ya. Aduh. Bos, bagaimana rasanya? Saya merasa sakit hari ini. Dan sedikit panas. Tapi jangan bilang. Rasanya cukup nyaman. Xiao Bai salah memilih obat flu. Xiao Bai. Kalian ini sedang melakukan apa? Xiao Ai, kamu salah paham. Saudariku mengalami cedera punggung. Aku harus memijatnya. Xiao Fan, masih ada pasien di sini. Aku akan pulang dulu. Aku bilang, kenapa kamu tidak peduli padaku? Ternyata di rumah ada beras. Aku tidak panik. Swear benar-benar salah paham. Kakak ipar saya. Dia terkilir. Jangan jelaskan. Aku sudah mengerti. Tapi bukan aku yang bilang ini. Satu domba juga digiring. Dua domba juga dilepas. Kamu benar-benar tidak menghargai aku? Apa yang kamu katakan? Buahat. Aku bukan orang yang kamu pikirkan. Kamu juga bisa menjadi. Yang ini. Tidak bisa mati. Apa yang kamu lakukan? Obat-obatan? Apa yang kamu ingin lakukan? Tante Xiao Fan beberapa hari ini belum marah. Kalau begitu, mari kita oleskan obatnya. Lihat kamu. Jangan sampai Shen Mingge melihatnya. Kalau tidak, mertuaku belum tahu memperkenalkan bajingan mana untukmu. Aku akan pertimbangkan lagi. Ya. Fenge, ada yang tidak baik. Ada masalah besar. Xia Yue, jangan panik. Apa yang terjadi? Saudara ipar berkelahi dengan San Mei. Apa? Ayo cepat pergi. Apa yang Wang perintahkan? Sudah saya selesaikan. Kamu lihat, apakah yang kamu janjikan padaku? Kenapa terburu-buru? Saya Wang Fugui sudah pernah berbicara. Apakah ada yang belum ditepati? Itu benar. Kak Wang tidak pernah memilikinya. Kamu bilang anak miskin itu dapat uang sebanyak ini dari mana? Kak Guang, kita sudah mengisi penuh tas kita dalam 1 jam. Setidaknya 3 hingga 500 ribu. Apakah kamu punya pemikiran tentang uang ini? Ada sih. Itu si Li Fan. Kenapa saya ada? Anak itu saya ada. Orang biasa harus mencari cara untuk tidak memperkenalkan diri sembarangan. Ini. Bisa nggak ya? Itu nggak mau pakai cincin. Kita berdua tidak bekerja sama. Ayo pergi. Pergilah ya. Apa yang kau lakukan? Aku punya cara. Bisa membuat janda muda itu hancur reputasinya. Tunggu sampai dia tidak bisa tinggal di desa Taohua lagi. Kembali ke rumah ibunya. It's not something Dai Wei can just decide. Nah, if you have any talks, speak up quickly. At this time, we need to rely on this useless husband of Mini, Suang Erhui. Terima kasih. Bapak, ada yang bisa saya bantu?
Ada yang penting. Merasa haus. Kamu ini murahan, tidak taat pada suami, menggoda suami saya. Saya tidak. Bagaimana mungkin ada yang salah dengan apa yang dilihat kakak laki-laki saya? Kakak laki-laki saya malah menuduh saya. Belum mau mengaku. Hari ini aku akan membuat seluruh desa tahu. Wajahmu yang besar itu. Lepaskan aku. Omong kosong, kamu tuduh aku. Kamu tidak hanya menggoda suamiku, tapi kamu juga menggoda kakakku. Kalau tidak, kakakku tidak mungkin sering datang ke rumahmu. Jangan berpikir aku tidak tahu kamu berpura-pura suci di depan adik suamimu. Hari ini aku harus istirahat dengan baik dan kau tidak boleh menghalangiku. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Kamu sedang apa? Kalian sedang apa? Bajingan itu tidak taat pada norma wanita. Ia menggoda suami dan saudara laki-lakiku. Hari ini, aku akan membuat semua orang tahu tentang wujud sebenarnya dari si jinak-jinak itu. Lurah tua, sungguh aku tidak. Dia menuduh saya. Saya menuduhmu. Ini adalah kata-kata yang diucapkan langsung oleh kakakmu. Tanpa bukti. Dia bisa sembarangan berbicara. Sanmei, kau diam saja. Dengan alasan apa? Kepala desa kecil? Jangan-jangan kamu juga ada hubungan dengan perempuan murahan ini? Apa yang kamu omongkan sih? Kenapa kamu menggigit orang seperti anjing gila? Wang Regui, aku tidak tahu apa itu. Masih menggoda dia. Kalau sampai terdengar, orang akan tertawa terbahak-bahak. Xiao King, jangan takut. Tuanku akan menjadikanmu budak. Aku tidak percaya kalau desa Taohua malah bisa merebut langit. Kamu baik-baik saja. Istri dari kakak laki-lakiku baik-baik saja. Kamu sebaiknya istirahat lebih awal. Apakah pedang yang cantik itu milik Sumei? Sekarang aku akan mencarinya. Istri dari kakak laki-lakiku baik-baik saja. Benar-benar tidak ada masalah. Kau cepat duduk. Saudara perempuan, tenang saja. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggu. San Mingshu menggoda suaminya. Menggoda dia. Kakak, aku benar-benar tidak melakukannya. Dan juga Wu Dawei. Dia selalu menjebakku. Aku benar-benar tidak tahu. Semua orang tahu, aku percaya padamu. Jangan sedih, aku ada di sini. Ayah, kalau begitu, nikahi aku saja. Kakak ipar, kau bicara apa sih? Kakak ipar tidak bicara sembarangan. Nikahi aku saja. Ini terlalu tiba-tiba, kan? Aku sedikit panik. Kakak ipar sudah memikirkannya. Di desa Taohua, aku hanyalah orang luar. Mereka semua menggangguku. Budawei juga mengganggu. Aku di sini tidak punya rumah. Xiao Fan sekarang hanya bisa mengandalkanmu. Tenang saja. Aku akan menjadi sandaran terkuatmu. Kakak ipar, tenang saja. Aku akan menjadi sandaran terkuatmu. Kakak ipar juga sudah memikirkan dengan baik. Kamu pasti akan berkeluarga suatu saat. Saat itu tiba, kakak ipar benar-benar akan sendirian. Kakak ipar ingin memberimu seorang anak. Nanti meskipun kamu sudah berkeluarga, kakak ipar masih punya anak ini untuk menemaniku. Hari ini bukan saatnya aku jatuh dalam kehinaan. Aku benar-benar sangat takut. Aku takut mereka mengusirku dari desa Taohua. Aku takut tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku tidak punya wanita ini. Sungguh jahat. Harus benar-benar menghukumnya. Ayah, apakah kau merasa tidak suka dengan kakak ipar karena dia seorang janda? Bukan begitu. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Kakak iparku selalu ada di hatiku sebagai wanita tercantik dan paling lembut di dunia ini. Aku menyukai kakak iparku. Hanya saja, aku tidak bisa memanfaatkan situasi. Kakak ipar, ini hanya karena emosi sesaat. Itu adalah penyesalan. Aku. Kakak ipar sudah memikirkannya. Rebus air sedikit. Aku ingin mencuci muka. Rumah yang menyakiti kakak ipar. Tidak membiarkannya mengambilnya bahkan semenit. Dawei, kamu benar-benar hebat. Jauh lebih baik daripada dua sampah dari keluarga Wang itu. Itu pasti. Aku adalah sahabat dari 10 desa. Dua orang dari keluarga Wang itu tidak ada bandingannya dengan aku. Hanya saja aku tidak tahu apakah Ben Fan bisa dibandingkan denganmu. Kenapa? Apa kamu masih ingin makan rumput muda? Cemburu? Tenang saja. Aku hanya ingin memegangnya di telapak tangan. Oh iya, mungkin kita tidak perlu membicarakan hal-hal hari ini. Di jalan aku bertemu Li Wugong yang menganiaya Lawang. Dia merusak kesempatan baikku. Aku tidak bisa mengerti. Mengapa si lama itu sangat condong ke Wu Yuexiang? Bukankah mereka memiliki sesuatu? Jangan bercanda. Kalau begitu suami, kau sudah tidak bisa sejak lama. Anaknya meninggal lebih awal. Di rumah hanya ada satu menantu. Kalau dia bisa, sudah lama dia beraksi. Kau jangan bilang. Itu benar-benar menggoda. Yang Liu Sui, kamu masih mengingatnya. Dia adalah janda. Biarkan aku lihat berapa banyak modal yang kamu miliki. Ternyata, si Wang Bazi memang kamu yang mengurus. Kenapa masih tutup? Nyonya, kamu baik-baik saja.
Saya tidak akan membiarkan kalian baik-baik saja. Ah, sial, ada sesuatu yang menggigitku. Jangan pedulikan itu, teruskan saja. Kakak ipar, apakah kamu sudah tidur? Masuklah. Kakak ipar, ini kamu, Xiaofan, kamu datang ke sini. Baju ini adalah yang aku pakai saat menikah dengan kakakmu. Sayangnya aku memang sial. Pada hari pernikahanku dulu, kakakmu mabuk dan mengalami kecelakaan, lalu dia pergi. Hal-hal setelah itu kamu juga sudah tahu. Istri kakakku. Hari ini aku memakai pakaian ini untuk memberitahu kamu. Aku ingin menikah denganmu. Apakah kamu merasa malu padaku? Tidak, tidak. Kepala kelas. Halo, Liven. Mendapat telepon pagi-pagi sekali. Ada apa? Aku memperkenalkanmu kepada pasien yang sangat penting. Dia akan segera tiba di desa Peach Blossom. Kamu harus menyembuhkannya. Ini akan membawakanmu keuntungan besar. Tidak ada masalah. Tidak ada yang tidak bisa diselamatkan. Ah, benar. Ada hal yang dibicarakan sebelumnya. Waktunya ditentukan pada hari Senin depan. Jangan lupa tentang hal yang dibicarakan sebelumnya. Ya, baik, baik, baik. Saya tahu. Tidak masalah. Xiaofan, apakah ada yang terjadi? Cepat bangun. Jangan tunda lagi. Tidak ada yang lebih penting daripada dirimu. Penjahat. Kamu adalah Xiaoqian. Suara yang kamu ucapkan sepertinya tidak cocok. Cocok atau tidak, apa yang berat? Lihat saja efeknya. Ah, menarik. Lalu, apa menurutmu aku sakit atau tidak? Kalau tidak sakit, kenapa aku tidak bisa berdiri? Kekuatan dalam tubuh lemah. Semangatmu tidak stabil. Sebenarnya kamu tidak sakit. Hanya saja kamu tahu waktu itu sudah dekat. Semua tergantung pada kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupan. Bisakah menyelamatkannya? Selama masih ada napas, di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa kuselamatkan. Baik. Selama kamu bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan memberimu 1 juta yuan. Uang 2 juta bukan masalah. Uang tidak perlu terlalu banyak. Cukup ikuti alurnya. Biarkan saya lihat. Saya pastikan kamu sehat. Tidak ada masalah selama 5 tahun. Baiklah. Ternyata dia. Kali ini, akhirnya bisa tenang untuk menghancurkan beberapa orang itu. Ayah sudah mengetahuinya semua. Liven kali ini. Liven adalah orang terbaik. Ceritakanlah, musuh Liven di desa Taohua bernama Wang Fugui. Dia adalah seorang bos lokal yang membuka pemandian. Dia selalu berseteru dengan Liven. Di desa Taohua ada seorang kepala desa bernama Li Wugong. Menurut penyelidikanku, Li Wugong adalah seorang yang tidak memiliki keturunan. Di rumah hanya ada 1 menantu perempuan. Suatu ketika, Li Wugong mabuk. Dia bilang dia tidak ingin memutuskan hubungan dengan anaknya. Rumah kecil di klinik itu adalah milik Li Wugong yang dia gunakan. Tahu harus bagaimana mengatakannya. Bersama Wang Fugui secara terbuka menyerang Li Fen. Bernegosiasi dengan Li Wugong. Menghancurkan fondasi Li Fen. Menghadapi sebuah desa kecil sangatlah mudah. Ayo pergi. Ke aula, bermain seperti seorang pelajar. Pertama, kita gali akarnya. Baik. Li Fen? Oh Li Fen. Kamu seorang anak desa kecil. Sekarang kita lihat, apa yang bisa kamu lakukan. Siapa kamu? Kenapa kamu mencariku? Saya sangat sibuk dengan pekerjaan. Cepat bilang apa yang ingin kamu katakan. Siapapun itu tidak penting. Yang penting adalah saya mendengar kamu ingin tinggal sementara. Siapa sebenarnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Duduk, duduk. Tidak perlu terburu-buru. Saya di sini untuk membantu kamu. Bantu saya. Maksudnya apa? Mencari orang lain tidak sebaik mencari diri sendiri. Benih yang kamu pinjam sebaik apapun. Bukankah itu juga bukan akar keluargamu? Li, bos kami sudah mendengar tentang ini. Aku sengaja membawakanmu sebuah kotak. Di pintu masuk ada utusan perasaannya. Ingin mengatakan apa? Resep istana. Dibuat oleh seorang master. Menggunakan 81 jenis rahasia peningkat vitalitas. Dengan ini, bahkan pria tua berusia 80 tahun pun bisa tetap perkasa seperti masa muda. Ini adalah rahasia terjaga dari Hi Zuntang.
Kami tidak seperti Li Fen yang hanya bisa bicara tanpa bertindak. Sungguh konyol. Aku sudah berumur segini. Sungguh konyol. Kalau dipasangkan dengan ini, kamu tidak konyol? Di desa bunga persik, aku sudah bilang sekali. Aku tidak bisa seperti ini. Kalian merusak namaku. Saya datang untuk membantumu. Desa kecil kalian. Li Fen pasti ada masalah. Apa yang perlu dikatakan dan dilakukan? Kamu sendiri pertimbangkan. Bicara soal perut kecil itu, dari mana uang sebanyak ini? Ternyata dia menipu tuanmu. Tenang saja, urusan ini serahkan padaku. Kamu berencana membeli dari mana? Aku sudah melewatinya. Kakak ipar. Bikin aku kaget. Dumpling ini sudah mau siap. Tunggu sebentar ya. Aku tidak ingin makan dumpling. Aku hanya ingin kakak ipar. Jangan ngomong sembarangan. Jelek kalau ada orang yang melihat di siang bolong. Ini rumah kita. Takut apa? Kalau ada orang lain yang mendengar, bagaimana? Ngapain takut? Kalau begitu, aku akan berteriak. Namaku Li Bai. Aku adalah dokter di klinik desa bunga persik. Aku mau menikahi kakak iparku jadi istri. Kamu kecilkan suaramu. Kalian tampan-tampan. Wang Fuguai mau ngapain lagi? Aku datang hari ini untuk memberitahukan kalian sesuatu. Di desa sedang melakukan renovasi rumah lama. Keluargamu bagaimana? Ini termasuk daerah renovasi. Jadi rumah ini harus dirobohkan. Kamu punya hak apa untuk merobohkan rumah kami? Lupa memberitahu kalian. Beberapa hari yang lalu saya terpilih menjadi kepala desa. Perbaikan rumah tua di desa ini adalah tanggung jawab saya. Rumah kamu tidak memiliki izin. Itu termasuk bangunan ilegal. Jadi harus dirobohkan. Saudara, rumah kami belum ada izin. Dulu kami tinggal di pegunungan. Tahun itu kebetulan terjadi tanah longsor. Beberapa warga desa ikut pindah bersama saya. Tetapi tidak ada yang memiliki izin. Semua orang tidak memiliki izin. Kenapa rumah kami yang harus dibongkar? Saya ingin membongkar rumah siapa saja. Ya saya bisa. Pertama-tama, gunakan rumah kalian sebagai contoh. Kalau tidak mau dibongkar juga bisa. Ambil dokumennya sini. HM. Apa ini namanya menindas orang? Siapa yang menindas kamu? Jangan sembarangan bicara. Proses di stasiun kereta. Bahkan jika rumah kami tidak ada dokumen, kamu juga tidak punya hak. Ini rumah keluarga kami. Kamu bukan kepala desa. Kamu juga tidak bisa. Benar? Ini disetujui oleh kepala desa lama. Kamu tidak berhak mengatur. Kepala desa akan membantumu. Itu pas sekali. Saya sudah memanggil kepala desa juga. Kepala desa. Masuk, masuk, masuk. Xiaowen, hati-hati ya. Kalian semua ada di sini. Kepala desa. Ini sebenarnya terjadi apa? Itu. Masalah ini melibatkan para bangsawan desa. Sekarang saya bilang juga tidak ada artinya. Ada apa ini, kepala desa? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Tidak, saya harus coba. Kepala desa, tentang hal yang kamu katakan terakhir kali. Aku berjanji akan memberitahumu tentang hal itu. Kamu jangan bicara sembarangan. Buruk, kepala desa itu sekelompok dengan mereka. Bagaimana memberi kalian 1 hari waktu? Kamu harus pindah dari rumah ini. Kalau tidak, aku akan minta orang untuk merobohkan rumah ini paksa. Bagaimana dengan Xiao Fen? Rumah kita hilang. Tidak apa-apa, kakak ipar. Aku ada di sini. Kartu keluarga kami semua ada di desa Taohua. Menempatkan kami adalah tanggung jawab desa. Rumahnya sekarang ada di sini. Yang kami kurangi hanyalah beberapa prosedur pedesaan. Paling banter, kita bisa membeli tanah tempat tinggal. HMPH, jika mereka berani bertindak sembarangan, kami langsung naik. Biarkan mereka semua turun. Beli tanah rumah bisa saja. Harga mati 200.000. Apakah kamu memeras orang? Terserah kamu mau bilang apa. Bayar atau robohkan rumah. Tidak ada pilihan lain. Jadi, kata kepala desa. Ini juga maksud Anda. Saya adalah kepala desa. Sudah mengundurkan diri. Sekarang keputusan di tangan komite desa. Baik, uang ini akan saya bayar. Sebentar, saya akan pergi ke ruangan keuangan untuk membayarnya. Sekarang bisa pergi. HMPH. Dokter Likaya, jadi besar hati ya. Urusan kita nanti saja. Xiao Fen, semua salahku yang tidak mampu. Kalau tidak, kita pergi dari desa Taohua saja. Kakak ipar, kamu bicara apa sih? Desa Taohua adalah akar kita. Kita tidak hanya tidak bisa pergi, tapi juga harus berjuang sampai akhir. Saya akan membuat kelompok bajingan ini merasakan akibatnya. Tapi
orang itu benar-benar bukan orang baik. Sekarang bahkan kepala desa pun berdiri di pihak mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tenang saja, kakak ipar akan mengurusnya. Sebenarnya aku ingin menunggu sedikit. Sekarang berani datang ke sini. Kalau begitu, aku biarkan gurumu yang menanggungnya. Kamu sebenarnya ingin apa? Aku tidak mengganggu kamu belakangan ini, kan? Kamu tidak mengganggu aku, tapi istrimu sudah cukup mengganggu kakakku. Itu kan tidak ada hubungannya dengan aku. Apakah kamu masih ingin memotong tanganku? Tidak, tidak. Katakan saja, apa yang kamu cari dari aku? Katakan padamu untuk menyulurkan tanganmu. Mekar meridian lancar. Air cukup. Uang itu kan milikku. Li Fen, katakan saja, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu juga tidak boleh merendahkanku. Hari ini aku sedang baik hati. Apakah tidak boleh membantumu mengobati penyakitmu? Kamu bilang apa? Saya bilang saya bisa mengobati masalah ini. Li Fen, saya mohon padamu, jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan masalah saya ini, kamu adalah bos saya. Jangan banyak bicara. Bagaimana itu bisa rusak? Ayo, waktu sangat berharga. Saya tidak akan membuang waktu di sini. Pada saat itu, ular itu benar-benar mengacaukan. Wang Ergui, apakah kamu masih seorang pria? Kamu takut dengan ular? Sejak saat itu, dia tidak pernah bisa bangkit lagi. Saya telah mengunjungi banyak rumah sakit. Tidak ada yang sembuh. Kalian berdua benar-benar emosional. Bermain di luar ruangan. Baiklah, aku sudah tahu alasannya. Setengahnya adalah efek psikologis. Setengahnya adalah energi yang hilang. Asalkan kamu setuju dengan satu syarat, akan ada satu suntikan. Li Fen, kamu bilang asalkan aku bisa sembuh. Kau bisa minta aku melakukan apa saja. Baiklah, aku sudah baik sekarang. Aku sudah kembali menjadi pria sejati. Kau sudah terlalu lama kekurangan energi. Nanti datanglah ke klinikku untuk mengambil obat dan gunakan selama 3 hari. Ayo, katakan saja. Mau membuatku melakukan apa? Tidak mungkin. Ini absolut tidak mungkin. Entah kau percaya atau tidak, kau bisa melihat sendiri. Di rumah kakakmu. Ketika Tuan Tujuh ini, Dao Fu. Aku ingin membunuhnya. Aku tidak peduli dengan urusan keluargamu. Tapi sudah disepakati ya. Jika kau menangkapnya sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan saya ya. Kalau saya yang menangkapnya, saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Ingat untuk minta ganti rugi dari kakakmu. Kakakmu di sini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tenang saja, jika itu benar-benar terjadi, aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Sudah beberapa hari, Li Fen tidak menunjukkan tanda-tanda. Jangan-jangan dia benar-benar meremehkanku? Xiao Sui, belum istirahat ya? Ayah, kamu duduk saja. Aku mau bilang kamu sesuatu. Apa itu? Tentang ibu. Kalau yang bikin senang, biarkan saja. Kenapa? Bukankah ayah sudah setuju? Orang seperti Xiao Fan ini, ada masalah? Sekarang banyak orang di desa yang membicarakan dia dan kakak iparnya. Apakah tidak ada yang lebih baik darinya? Pak? Justru kamu yang bilang dia baik. Kamu juga yang bilang dia tidak baik. Kamu sebenarnya maksudnya apa sih? Sekarang Xiao Fan dan Wang Fugui terus bertengkar. Dan ada juga Zhao Yong dari Hi Chun Tao. Dia juga terlibat masalah. Ditambah lagi masalah antara dia dan kakak iparnya. Kau bilang ini? Ayah, saya sudah dewasa. Saya bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Apa yang saya katakan? Sekarang kau tidak mau mendengarkan. Benar kan? Ayah, Tianjun sudah 2 bulan. Kalau tidak, saya akan tinggal di rumah orang tua. Bukan? Kamu tidak bisa merobohkan jembatan setelah menyeberang. Ya, dulu, demi keluarga kalian, saya menghabiskan banyak uang. Kalau bukan karena saya, orang tuamu sudah dibunuh oleh para penagih utang itu sejak lama. Iya, dulu, Anda yang membantu keluarga kami. Tapi saya juga sudah menikah dengan Tiejun, kan? Kamu mau pergi. Setidaknya tinggalkan nomor untukku. Saya tidak bisa bekerja di sini. Saya ingin pulang sekarang. Kamu berani? Saya berani. Saya telah menghabiskan banyak uang. Lebih mahal daripada yang dibeli. Pak Kepala Desa, kamu benar-benar seperti binatang. Biasanya aku sangat menghormati dia. Tapi ternyata kamu tidak membiarkan menantumu sendiri saja. Anak kecil ini urusan keluarga kita. Kamu jangan campur tangan dengan kebebasan orang lain. Itu adalah pelanggaran hukum. Ini adalah tindak kriminal. Apakah kamu tahu? Aku tidak peduli tentang hukuman atau tidak. Lagi pula, keluarga Li kami tidak akan kekurangan keturunan. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Tapi kau yang menolak. Sekarang kau datang ikut campur urusan orang lain. Percaya atau tidak, aku bisa mengusirmu dari desa Taohua. Cobalah saja.
Lihat siapa yang lebih dulu diusir. Apakah aku yang diusir, atau kau yang masuk penjara? Pergi, kalian semua pergi. Shenge, jangan takut, kami pergi. Sekarang, semua orang berani melawan saya. Bikin saya marah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut, kami semua di sini. Xiao Jia, orang tuaku tidak mampu. Setiap hari ada orang datang menagih utang. Aku benar-benar tidak tahu harus mana. Aku tahu itu. Aku sudah tahu. Baiklah, kamu lebih baik istirahat lebih awal. Aku mau bicara beberapa kata dengan Xiao Fan. Boleh? Ini jadi masalah. Awalnya aku mau mencari kepala desa untuk berbicara dan mencari tahu penyebabnya. Sekarang sepertinya sudah tidak ada kesempatan. Orang tua ini pasti tidak akan melewatkan murid. Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Xiao Fan, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Hanya berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimana kalau kamu berpura-pura mengatakan bahwa kamu telah menarik diri dari drama? Kakak ipar, kamu bilang apa? Aku sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Tapi sekarang ini adalah satu-satunya cara. Bukan, kakak ipar. Kamu sebenarnya bilang apa? Di hatiku hanya ada kakak ipar. Tidak ada tempat untuk wanita kedua. Xiao Fan, jangan terburu-buru. Kau dengar aku. Karena aku juga janda. Jadi sulit bagiku untuk memahami kesulitan Bu Snow sekarang. Ada banyak masalah di rumah janda. Tanpa ada pria yang mendukung, sungguh tidak bisa. Lihatlah, Bu Snow sekarang bertengkar dengan mertuanya seperti itu. Kecuali kau menikah dengannya. Dengan kemampuan Xiao Fan, kepala desa tua pasti juga tidak berani menyinggungnya. Dengan cara ini, dia bisa menjamin keselamatannya. Ini benar-benar agak konyol. Saya tidak bisa menerimanya. Saya tahu kamu butuh waktu untuk memikirkan hal ini. Saya tidak memaksamu. Sungguh menyebalkan. Ini namanya apa? Xiao Fan, kamu sudah tidur? Aku masuk ya. Xiao Fan. Xiao Fan. Xiao Fan. Su, kamu. Ada apa? Aku sedikit takut, tidak bisa tidur. Bisakah kamu menemani saya ngobrol? Di mana kakak ipar saya? Kakak ipar kamu? Kakak ipar kamu sudah tidur. Saya tidak enak mengganggunya. Baiklah kalau begitu. Xiao Fan, apa kamu sangat membenciku? Bagaimana mungkin, Bibi? Kamu terlihat begitu cantik, kepribadian yang baik. Semua memuji kamu lembut dan bijaksana. Bagaimana mungkin aku membencimu? Jadi, apakah kamu menganggapku remeh? Kamu merasa aku tidak taat pada suami? Tidak. Auntie, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin aku berpikir begitu? Kamu begitu baik. Aku bahkan belum sempat menyukaimu. Bagaimana mungkin aku akan menganggapmu remeh? Xiao Fan, aku tahu aku tidak sebaik saudaramu. Tapi sejak kamu menyelamatkanku, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Tante, jangan begitu. Hatiku untukmu itu sungguh-sungguh. Kalau tidak percaya, kamu bisa sentuh. Ada masalah besar dengan Li Fan. Di desa terjadi keributan. Siapa yang kamu maksud mengalami masalah? Anak laki-laki Wang Wang Ergui membawa pisau dapur ke rumah kakaknya. Dia mengatakan dia akan memotong kakaknya dan istrinya. Mari kita periksa sekarang. Itu bagus, akhirnya ada balas dendam. Aku harus pergi lihat. Ayo kita pergi lihat. Jangan main-main, cepat tangkap dia. Turunkan, aku tidak usah ribut. Kamu Wang Fugui hebat. Di depan ketua desa membawa serta adik-adikmu sombong. Tapi apakah kamu pernah memikirkan wajahku? Kamu adalah kakakku. Ternyata tidur dengan istriku. Kamu bicara omong kosong. Kapan aku tidur dengan istrimu? Dua orang brengsek ini. Semalam sudah diakui. Ini saudara tersayangku. Sialan kamu. Aku menganggapmu sebagai saudara. Tapi kamu ternyata istri saya. Mau aku bunuh kamu? Kamu gila. Kalau kamu membunuhku, kamu juga tidak akan selamat. Ada apa? Adik perempuan? Ayo adik perempuan. Apa yang kamu mau? Aku akan memberikannya padamu. Semua untukmu? Lalu aku mau apa? Aku sialan mau nyawamu. Benar-benar ramai ya? Kalian berdua lagi syuting film ya? Likai, kamu datang untuk apa? Aku datang untuk lihat keramaian. Kamu bilang kalau seandainya ada yang kena sabet 1 atau 2, kan aku bisa dapat bisnis. Kalian terus saja. Jangan beri aku. Anggap saja aku tidak ada. Lau Er, jangan berisik. Ada apa? Tutup pintu dan bicarakan. Jangan biarkan orang lain menertawakan kita. Biarkan aku yang ditertawakan. Sudah menderita selama lebih dari 10 tahun. Aku masih takut orang lain menertawakan. Orang yang seharusnya ditertawakan adalah kamu, Wang Fugui. Tidak hanya berhubungan dengan istri saudaranya, tapi juga mengajak orang luar bermain. Kamu benar-benar seperti katak yang mengira dirinya bukan kodok. Jelek sekali, telinga lebar. Diamlah.
Yang kedua bilang mau apa? Bajingan ini, aku tidak mau. Aku mau cerai dan mau uang. 500.000, 1 sen pun tidak boleh kurang. Kau membuang-buang waktuku. Dirimu sendiri tidak bisa, tapi menyalahkan orang lain. Lagi pula, aku sudah cukup menderita. Mau cerai siapapun, sama saja, brengsek. Aku tidak berdaya. Saya tidak bisa. Saya sudah bermain dengan pria sejati. Siapa yang berani mengatakan bahwa saya tidak bisa? Mungkin hari ini saya akan mencobanya untukmu. Coba saja coba. Tidak berani ya? Saya takut denganmu. Ah, cukup. Istriku pergilah. Ayo pulang dan bersihkan lantai. Wah, ramai sekali ya. Tidak bisa melihatnya lagi. Ayo, Xia Yue, kita pergi. Sangge. Apakah apa yang Wang Regui katakan itu benar? Apa istrinya benar-benar berselingkuh dengan Wang Fugui? Anak-anak, kenapa harus ikut campur urusan orang dewasa? Kerja dengan baik. Saya hanya penasaran saja. Wang Fugui sudah melakukan banyak kejahatan. Akhirnya dia mendapatkan balasannya. Saya ingin tahu bagaimana dia bisa bertahan di desa ini. Kepala desa, kenapa Anda datang? Yupan Yang, baik-baik saja. Biarkan dia keluar. Dia tidak ada di sini. Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Tidak. Kamu yang mulai lebih dulu. Aku sekarang secara resmi memberitahumu. Ruang medis di desa akan digunakan untuk hal lain. Klinik ini ditutup. Kepala Desa Zhao, bagaimana kamu bisa begitu? Klinik ini berjalan dengan baik. Kau bilang tidak boleh buka dan tidak boleh buka. Gadis pirang. Di sini tidak ada urusanmu. Kepala desa tua itu pasti akan bertengkar. Kau minta Puerosue pulang dengan tenang. Ini urusan keluarga kita. Jangan campur, kalau tidak klinik ini. Bukan milik pribadimu. Paling buruk, kita bisa membelinya dengan uang. Bagaimana? Kamu ingin menghentikanku? Untuk kesejahteraan orang di desa kita. Jangan bermimpi. Desa Taulifen sudah mencapai kesepakatan kerjasama dengan perusahaan obat Nandu. Perusahaan obat Nandu akan membangun pabrik obat di desa kita. Klinik medis ini akan menjadi titik akuisisi perusahaan obat Nandu untuk membeli tanaman obat. Liven, kamu itu seperti katak di dasar sumur. Kamu punya sedikit kemampuan, jadi sombong. Sekarang aku ingin tahu apa yang kamu miliki. Cepat panggil yang Rosuan kembali. Oh ya, dan saudara iparmu. Kamu harus jujur. Jika tidak, kakak. Aku sedikit takut. Tidak apa-apa. Hanya dengan kalian berdua. Menghadapi kamu, bocah nakal ini. Kami berdua sudah cukup. Baiklah, ini kalian yang memaksa saya. Jangan menyesal, ya. Kamu lihat, kamu ingin melakukan apa? Saya memperingatkan kamu. Jika kamu berani bertindak, saya akan membuatmu merayakan tahun baru di penjara. Dengan keberanianmu, kamu masih ingin melawanku. Kalian sebenarnya tidak perlu saya turun tangan langsung. Ivan, ada apa ini? Sang Lao, ada satu hal. Mau saya minta bantuan sedikit. Ada orang yang menguasai guru TK saya. Saya mengerti. Tunggu 10 menit, nanti saya kasih hasilnya. Maaf merepotkan kamu. Bersikap pura-pura. Siapa Zhang Laowang? Saya juga tidak tahu dari sudut mana dia muncul. Dan berpura-pura jadi bawang putih besar. Liven, saya beri kamu waktu 10 menit. Segera keluar dari klinik ini. Kalau tidak, saya akan merobohkan rumahmu. Halo, guru, saya Li Wugong, ada apa? Ada pemimpin dari kabupaten yang akan datang ke desa kami untuk berobat. Hai Fen, kamu kenal pemimpin di kota? Kamu tebak, kamu adalah seorang dokter yang memiliki izin praktik. Meskipun ada sedikit kemampuan, tidak mungkin mengenal pemimpin di kota. Kamu pikir begitu saja tidak akan membayar kembali? Kamu mau melakukan apa? Hei, kepala desa, saya Xiao Gui. Ada urusan apa yang kamu cari saya? Wang Fu Gui, kamu berani sekali. Hei, kepala desa, saya ada masalah apa? Ada yang melaporkan kamu menyalahgunakan kekuasaan. Menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Tim investigasi gabungan sudah turun. Kamu sebagai ketua desa dulu berhenti. Tunggu sampai penyelidikan selesai dulu baru kita bicara. Camat. Baru dapat ini tidak perlu terburu-buru. Bos, ada masalah. Pemandian kami ditutup. Katanya ada pelanggaran. Kami disuruh tutup sementara. Apa yang terjadi ini? Saya juga tidak tahu. Bos, cepatlah kembali. Tempatnya kacau sekali. Baik, saya akan segera kembali. Ini semua adalah perbuatanmu. Pasti kamu yang melakukannya. Semua orang melihatnya. Aku tidak melakukan apa-apa.
Ini pasti hantu yang kamu panggil. Kaget? Tidak, tidak terduga. Bukan? Tebak saja pelan-pelan. Kau ini berani sekali. Ini adalah kasus pembunuhan. Hei, apakah aku masih harus pergi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku ini bukan salahku. Kau yang telah menghina Nandu Yaoniu. Ini adalah mereka yang ingin mengaturmu. Aku tidak ada urusan. Xiaomei, aku sudah memikirkannya. Yang Ruoshi, dia ingin pergi kemana saja. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Feng Ge benar-benar hebat. Mereka semua lari karena kamu. Itu hal sepele. Kamu belum tahu betapa hebatnya Feng Ge. Li Fan. Li Fan, ada yang tidak beres. Wu Dawei sudah datang ke rumahmu lagi. Bajingan ini datang lagi untuk mencari mati. Gadis, kamu harus tolong aku. Tolong selamatkan saya. Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan saya. Tidak. Kecuali kamu setuju dengan saya. Apalagi sekarang, uang juga sudah saya berikan. Apakah kamu masih akan mengganggu saya? Kamu mau aku bagaimana? Aku merasa aku hampir mati. Kamu juga memanggil Li Fan untuk membantu. Aku tahu dia sangat hebat. Tolonglah. Aku tidak mau mati. Kamu sebenarnya ada masalah apa? Aku. Cepat katakan. Setiap kali saya ke toilet, seluruh tubuhku terasa nyeri. Yang keluar semua darah. Berjalan saja tidak ada tenaga. Saya merasa seolah-olah akan mati. Kakak yang baik tahu salah. Kau harus menyelamatkanku. Kau baik-baik saja, aku baik-baik saja. Wu Dawei bilang dia hampir mati. Buat aku memohon padamu untuk membantunya berobat. Hampir mati. Wu Yifan. Hampir lupa tentang mobil. Saat aku mengalami serangan, aku tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Tuan Yu, kamu sudah pasti mati. Kamu sudah pasti mati. Li Fan, aku tahu kamu penggemar lagu. Kamu harus menolongku. Xiao Fan, tolong selamatkan dia. Meskipun dia sangat menyebalkan, tapi dia juga kerabatku. Aku meskipun tidak ingin bertemu dengannya, tapi aku juga tidak ingin dia mati. Benar-benar. Aku tidak mengirim pesan pribadi kepadamu. Li Fan, kau juga tidak ingin membuat hati perempuan bersedih, kan? Benarkah? Kau pasti harus menyelamatkanku. Saudari ipar, kau boleh dulu saja. Aku punya beberapa hal yang ingin kubicarakan dengannya secara pribadi. Lalu, kau belum tahu? Tidak ada masalah ini. Ada masalah. Apa maksudnya? Kau pikir kau dan San Mei menuduhku, istri saudara laki-lakiku? Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dalam 3 hari, kau akan menjadi lemah dan lesu. Setelah 7 hari, darah akan keluar dari 7 lubang tubuhmu. Dan aku tidak mengalami gejala aneh di tubuhku. Bahkan ahli forensik pun tidak bisa menemukan masalah apapun. Iblis, kamu adalah iblis. Kamu menipuku. Kamu pasti menipuku. Benar, kan? Ah, aku tahu aku salah. Siapa yang mengampuniku? Kamu mengampuniku. Tolong. Kau boleh meminta apa saja dariku. Aku bersedia melakukan apa saja. Biar aku membantumu sembuh juga boleh. Kau harus membantuku melakukan satu hal. Kau boleh meminta apa saja dariku. Aku bersedia melakukan apa saja. Ah, Sumei, bawa ke keponakanku. Lalu kamu bisa pergi. Asalkan kamu tidak mengganggu kakak ipar saya lagi. Sifatmu ini tidak akan pernah terulang lagi. Jika kamu berani mengganggu kakak ipar saya lagi, saya akan segera jatuh sakit dan mati. Saya akan mendengarkanmu. Aku dengar kamu. Aku segera akan mengembalikan kehidupan. Ayo pergi. Jangan sampai ada masalah seperti ini lagi di kemudian hari. Bagaimana dengan Xiao Fan? Apakah bisa diobati? Kakak, kamu tenang saja. Penyakit Wu Dawei sudah kujalani. Dia tidak akan pernah lagi menunjukkan wajah itu. Itu bagus, itu bagus. Xiao Fan, kamu tidak akan marah pada kakak ipar karena hal ini kan? Apa yang kau bicarakan? Kita adalah keluarga. Masalahmu juga masalahku. Aku tidak akan marah padamu. Lalu bagaimana aku harus membalas budi padamu? Pesulap. Kenapa kamu dengan terburu-buru menarikku ke sini? Apa kamu ingin di sini? Aku ingin minta bantuanmu. Aku ingin ibumu membantuku melihat. Kamu juga tahu itu. Aduh, aku mohon kamu bantu aku. Oh sayang, itu hal kecil. Lihat bagaimana aku ambil milikmu. Itu yang, aku pergi, baik-baik saja. Aduh, Xiao Fan, peluk aku. Kamu makan sedikit. Apa yang kau inginkan? Xiao Fan beberapa hari tidak terlihat semakin kuat.
Mengapa kau prihatin dengan istri saudara laki-lakimu? Mengapa kau prihatin dengan istri saudara iparmu? Pada masa muda, tidak tahu bahwa ibu ipar itu baik. Keliru memandang istri saudara laki-lakimu sebagai harta. Jangan memikirkan istri saudara laki-lakimu. Bukankah lebih baik jika ada ibu ipar yang menemanimu? Selama kamu sudah merasakan rasa saya, kamu akan tahu apa itu wanita sejati. Ah, kamu memukul saya dan bertanya mengapa saya ingin menjebak kakak ipar saya. Li Fan, kamu terlalu meremehkan saya. Apa kamu pikir dengan cara ini bisa menakut-nakuti saya? Jangan lupa, Wu Dawei ada di luar. Selama aku berteriak, dia bisa masuk. Menangkap bukti kamu melecehkan aku. HMPH. Saat itu, kamu tahu akibatnya. Aku sarankan kamu patuh saja. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke penjara. Silakan coba saja. Kau pikir aku tidak berani, kan? Silakan, beranilah memanggilku. Aku akan menunggu di sini. Wu Dawei, Wu Dawei, Wu Dawei. Aku di sini, Wu Dawei. Kau dan Wu Dawei satu kelompok. Ah. Sakit sekali kalian. Kau brengsek, apa yang kau lakukan padaku? Kau pikir aku akan begitu mudah menyentuhmu? Saat berzina dengan Wu Dawei, aku sudah menjatuhkan jarum jiwa padamu. Aku yang menyuruhnya membawamu ke sini. Tujuannya adalah agar kau menjelaskan dengan jelas. Mengapa kau menjebak kakak iparku, Wang Fugui? Bukan Wang Fugui yang melakukannya. Dia ingin membuat kakak iparmu tidak bisa tinggal di desa. Untungnya, dia mengambil kesempatan untuk bergerak. Yufan, aku salah. Aku mohon, tolong maafkan aku. Ada orang lain. Ada seseorang dari perusahaan obat dengan gelar master yang pernah menemuinya. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan aku. Di rumah, aku mohon, kasihanilah aku. Kembali dan beritahu Wang Fugui. Hidup di dunia ini, cepat atau lambat, harus membayar. Cepat pulanglah. Tidak peduli, aku akan mengurusnya sekarang. Nandu Pharmaceutical, restoran hotpot. Ada sedikit menarik. Bahkan tidak ada satu orang kampung pun. Apa gunanya kamu, tuan muda? Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wang Fugui masih menunggu balasan. Biarkan dia menunggu. Dia tidak akan mati dalam sekejap. Untuk urusan Li Hang, biarkan saya pikirkan. Kamu cari seseorang untuk menjalin hubungan dengan Wang Bo. Sekarang Liu udah masih agak jauh. Sementara itu untuk Li Fan, ada ide apa? Kau juga sampah, oke? Tuan muda ini memiliki satu ide lagi. Li Fan menyukai Li Mengyao ketika dia masih sekolah. Kita bisa memanfaatkan hal ini untuk menipunya keluar. Selama dia meninggalkan desa Taohua, kita punya kesempatan. Li Mengyao bukan dewa kamu. Kamu memilih dia. Selama bisa membuat Tuan Besar senang. Jangan bilang dia hanya Li Mengyao. Kamu bisa mengambil nyawaku. Hahaha. Kakak, Li Fan ini terlalu menakutkan. Lebih baik kita tidak bertarung dengannya. Tidak, kita sama sekali tidak boleh meninggalkan desa Taohua. Kalau tidak, seumur hidup ini kita tidak akan bisa kembali. Pasti ada cara, pasti ada cara. Kalau ada cara, katakanlah. Kalau tidak, sepertinya dia bisa mengambil nyawa kita kapan saja. Tapi aku tidak menyangka. Aku juga tidak menyangka. Anak kecil ini ternyata punya kemampuan sebesar itu. Seandainya aku tahu, aku tidak akan melawannya. Semua ini salahmu yang selalu memikirkan janda di rumahnya. Kalau tidak akan berakhir seperti ini. Bagaimana kalau aku minta maaf padanya? Masih ada waktu. Pasti ada kesempatan untuk membalasnya. Kepala Meng. Aku tidak takut untuk melakukan pekerjaan. Apa kata Zhao? Pak Zhao turun tangan langsung. Semua sudah diselesaikan. Kamu harus benar-benar pikirkan. Jika lagi-lagi Pak Zhao kecewa, nanti akan sulit untuk menyelesaikan pekerjaan. Selesai. Bagus sekali, kamu membuat Pak Zhao tenang. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkan bocah itu lolos. Ada apa? Masalah di pemandian sudah diselesaikan. Kalau tidak, anak itu juga sudah pulang. Kita aman sekarang. Awalnya aku pikir Li Fan punya latar belakang orang. Ternyata hanya hubungan biasa. Sekarang lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Bocah kecil itu tidak tahu jenis sihir apa yang dia gunakan padaku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tenang saja. Zhao sudah menemukan seorang dokter yang benar-benar hebat. Li Fan itu benar-benar tidak berbakti. Bagus sekali. Sekarang saya ingin meluapkan semuanya dengan baik. Jangan, saya keluar dulu. Kau telepon saya, sia-sia.
beberapa hari ini mengganggu kamu. Sungguh sangat merasa tidak enak. Sue Chen, tenang saja. Kita semua adalah keluarga. Jangan bicara soal kita orang luar. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana tindakan ayah mertua mereka. Tenang saja. Xiao Fan akan menangani ini. Kau pergi saja kembali. Kamu harus tinggal di tempat yang penuh konflik ini. Apa kamu masih merasa mereka tidak cukup ribut? Kepala desa, kenapa kamu melakukan kekerasan? Ini urusan keluarga kami. Jangan campuri urusan Xiao Sui. Hari ini harus segera kembali bersamaku. Aku tidak mau kembali. Aku sudah menginap dengan Li Fen. Ini adalah rumahku. Aku tidak akan kembali. Aku sudah cukup menderita karena harus mencari dasar untuk vaksinasi. Sekarang kamu menyalahkanku karena terlambat. Sekalipun kamu membunuhku, aku tidak akan kembali. Aku sudah melawanmu. Hari ini kamu harus kembali. Tidak kembali juga harus kembali. Aku tidak mau kamu pulang. Kamu harus pulang juga. Kepala desa tua berani mengganggu aku. Kamu sudah dianggap menantuku. Dia harus mengantarku pulang hari ini. Kalau punya kemampuan pasti akan mengantarku. Saya tentu saja tidak akan membunuhnya. Tapi sepertinya kamu tidak akan lama hidup. Kamu mencoba menakut-nakuti saya, ya? Saya mencibir. Dulu ketika saya masih memburu babi hutan di gunung, kamu belum lahir. Saya tidak akan takut padamu. Jika tebakan saya benar. Beberapa hari terakhir ini apakah kamu merasa gelisah? Dan juga sering mimisan? Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Aku tidak hanya tahu bahwa kamu sakit parah. Tapi aku juga tahu bahwa kamu sakit karena makan daging yang terkontaminasi oleh demam kuning. Umurmu sudah tua. Apalagi kamu berhenti mengonsumsi obatku yang kuat. Ini benar-benar mencari mati. Ini tidak mungkin. Orang lain sudah bilang, obat ini tidak terlalu kuat. Ya? Obat daging dan tulang memang obat penambah darah. Sayangnya, obat penambah darah juga perlu disesuaikan dengan usia. Kau terlalu banyak mengonsumsinya. Hal itu menyebabkan api kosongmu masuk ke 5 organ dan 6 bagian tubuhmu. Paling lama setengah tahun, kau akan mati karena darah keluar dari 7 lubang tubuhmu. Kau hanya mencoba menakut-nakutiku. Apakah saya, Li Fen, bisa mengobati penyakit? Saya tidak pernah sombong. Jika kamu tidak percaya, coba saja tekan titik akupunktur di bawah 3 inci saya. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin ini? Jika ingin hidup, sebaiknya obat penyakit ini segera. Paling lama 3 hari. Energi mengalir ke otak. Saat itu aku benar-benar tak bisa diselamatkan. Xiao Han. Tolong selamatkan aku. Xiao Han, tolong selamatkan aku. Aku mohon padamu, tolong selamatkan aku. Xiao Bai, tolong selamatkan aku. Menolongmu atau tidak, bukan aku yang bisa memutuskan. Nyawamu ada di tangan dia. Xiao Sui, tolong selamatkan aku. Xiao Sui, kumohon. Xiao Sui, tolong selamatkan. Aku memohon, selamatkan aku. Apakah salju di gunung akan menolong? Semua tergantung padamu. Saya bisa minta Xiao Fen untuk menyelamatkanmu. Tapi kamu juga harus memenuhi beberapa syaratku. Baik, saya setuju. Pertama, jangan lagi mengganggu saya dan keluarga Xiao Fen. Kedua, mulai hari ini, kita tidak akan saling berhubungan lagi. Saya setuju semua. Asalkan kau bisa menyelamatkanku. Aku setuju. Sudahlah, jangan berpura-pura merasa kasihan. Karena sudah ada yang memaafkanmu. Aku jadi malas untuk merasa nyaman. Jangan makan bakso daging lagi nanti. Zhao Weibao sebenarnya bukan orang baik. Apalagi memberi keuntungan tanpa alasan. Setelah pulang, naik gunung dan gali beberapa ginseng liar untuk menyegarkan diri. Beberapa bulan kemudian, akan kembali seperti Xiao Bai yang dulu. Terima kasih. Sebelumnya, semua kesalahan ada pada saya. Saya jamin tidak akan mengulangi lagi. Kita semua adalah rekan kerja yang setara. Tidak perlu membicarakan hal-hal ini. Ayo, tapi kamu harus lebih hati-hati. Yang di pihak Nangong itu, Xing Meng bukan orang baik. Dia sedang merencanakan untuk menghadapi kamu bersama Wang Fugui. Tenang saja, kepala desa sudah terbiasa berkata. Xiao Fen, aku sudah membuatmu repot lagi. Kalau tanpa kamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Kakak, ini adalah kesalahan saya yang menimpamu. Kamu juga bilang, kita adalah satu keluarga. Jadi tidak perlu bicara seperti orang luar. Kira-kira si Xiao Fen itu hebat tidak? Apakah kamu bisa menghadapinya sendirian? Tenang saja, kakak ipar, tunggu aku selesai, baru mulai. Orang-orang ini tidak akan berani menggangguku lagi. Oh, benar. Dalam 2 hari, aku harus pergi jauh. Besok aku juga harus pergi ke gunung untuk mencari obat. Kakak, kapan Dokter Sakti yang dicari Xiao Xiao akan datang? Segera, tunggu mereka memanggil Li Fen kembali ke kota. Dokter Sakti akan datang. Nanti kita akan menyerang kakak iparnya. Dia ingin menyelamatkan juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, dia tidak akan menganggapku remeh, kan? Bagaimana mungkin? Dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Jangan bilang begitu, baik-baik saja. Kak Han,
Apakah kamu mau buang air? Aku harus pergi ke kota untuk mengobati orang. Saya perlu menyiapkan beberapa alat mendaki. Kalau tidak, kamu bisa bantu saya mencarikan? Tidak masalah. Mendaki gunung adalah keahlian saya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Terlalu menekan. Fangge. Ada suara di depan. Pergi saja. Anjing dan wanita itu terbang. Blue Brother pasti adalah Wang Fugui dan Xin Mei, kan? Apa yang mereka lakukan? Jangan lihat kalau kau buta. Kau akan dapat penyakit mata. Aku sudah berusia lebih dari 20 tahun. Kamu masih memperlakukanku seperti anak kecil. Hari ini aku harus lihat apa yang mereka lakukan. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Kamu tidak takut tertusuk jarum. Fengge, aku ada sesuatu yang ingin aku katakan. Katakanlah. Itu. Ayo cepat katakan. Aku sudah sangat khawatir. Anak kecil, baiklah. Apa itu cinta? Tidak kecil, kan? Kalau tidak percaya, coba rasakan. Xia Yue, kamu sudah jadi gadis dewasa. Mulai sekarang, jangan lakukan gerakan seperti ini. Kalau tidak, orang lain bisa mengambil keuntungan. Menyesal nanti sudah terlambat. Aku sudah cukup besar. Kamu masih menganggap aku anak kecil. Aku tahu apa artinya ini. Jangan bercanda. Aku mencintaimu, anakku. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Jadi aku bersedia memberikan diriku untukmu. Apakah kamu suka padaku? Jangan bercanda. Sekarang kamu adalah seorang anak kecil. Jangan biarkan impulsifmu membuatmu menyesal. Aku tidak menyesal. Aku melakukannya dengan sukarela. Kenapa? Kak Han, apa kamu tidak suka padaku? Tidak ada yang benci. Kamu di hatiku. Aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Kamu pernah lihat siapa yang berani begitu kepada orangnya? Aku tidak mau. Aku tidak mau jadi adikmu. Aku suka padamu. Aku ingin menikah denganmu dan menjadi istrimu. Xiao Yu. Sungguh minta maaf. Aku sudah punya orang yang kusuka. Tidak bisa menerima. Xiao Yu, sekarang kamu masih kecil. Nanti kamu akan mengerti alasannya. Xiao Fen, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Oh, kakak ipar. Beberapa hari lagi aku pergi. Kamu ikut denganku ya. Apakah tidak baik jika kamu membawa aku saat mengobati orang lain? Beberapa hari ini desa ini tidak terlalu aman. Kamu bersamaku? Ya, akan lebih baik sedikit. Lalu bagaimana dengan siswa? Aku sudah berbicara dengan kepala desa yang tua. Biarkan siswa pulang dulu. Beberapa hari ini orang-orang itu datang untuk mencariku. Tidak akan merugikan siswa. Tuan Zhao, dia sekarang telah memberikan segalanya padamu. Kau tidak boleh mengecewakan dia. Tenang saja, selama kau patuh. Apapun yang kau inginkan, akan aku penuhi. Terima kasih, Tuan Zhao. Dia paling baik. Tapi, sekarang saya punya sesuatu yang harus dilakukan. Beli mobil untukmu, lalu bawa kamu pulang untuk bertemu orang tua. Serius? Cepat ceritakan. Mau orang lain melakukan apa? Saya mau kamu menggoda dirimu. Menggoda kamu. Aduh, Zhao Zong, kamu jahat sekali. Aku sudah menjadi wanita MU. Kamu masih membiarkanku menggoda pria lain. Apakah kamu sedang menguji aku? Bukan. Aku dengar saat kuliah Li Fen menyukaimu. Tentang aku yang sebelumnya sakit. Saya curiga dia terburu-buru melakukan hal jahat. Jadi saya ingin kamu mengundangnya keluar. Uji coba apakah dia benar-benar terlibat dalam hal ini. Zhao Zong, apa kamu tidak khawatir dia akan memanfaatkan situasi? Tenang saja. Saya akan mengirim orang untuk mengawasi kamu. Kalau dia berani menyentuhmu. Jadi ambil saja jalur kereta yang kamu kuasai. Pikirkan dengan baik. Aku tidak akan memaksamu. Mengenai konsekuensinya? Zhao. Aku salah. Aku salah. Ini baru lelucon. Hei, Li Fen. Ulang tahun nenekku sebentar lagi tiba. Kau sudah menyiapkan obat-obatan di sana kan? Tenang saja. Sudah lama kudapatkan. Hanya menunggu kau datang. Baiklah. Aku akan menjemputmu di desa Taohua sore ini. Jangan kemana-mana ya. Kalau tidak ada apa-apa, aku tutup teleponnya. Nanti tunggu dulu ya. Kakak ipar saya ingin pergi bersamaku. Tolong bantu atur semuanya ya. Kakak iparmu. Iya, kakak ipar saya. Zhao Weiguo dan teman-temannya ingin menculik kakak ipar saya saat saya tidak ada. Saya tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Saya harus melindungi kakak ipar saya. Saya mengerti. Saya akan mengatur penginapan untuk kakak ipar Anda. Dijamin tidak akan ada masalah. Baiklah. Kakak ipar, halo. Saya
Saya Ouyang Qian, teman sekelas Li Fen. Kali ini saya ingin meminta dia untuk melihatkan pengobatan untuk nenek saya. Terpaksa meminta dia pergi. Maaf mengganggu kehidupan kalian. Tidak, tidak. Ini adalah kesalahan saya yang menyusahkanmu. Nona Ouyang benar-benar cantik. Seperti peri dalam lukisan. Sungguh aku iri padamu. Seharusnya aku yang iri padamu yang bodoh. Kakak ipar jauh lebih cantik dariku. Apakah dia adalah gadis yang disukai Xiao Fen? Kalau tidak mungkin akrab dengan Xiao Fen seperti ini. Tidak tahu bisa berada di samping Xiao Fen berapa lama lagi. Semoga dia tidak cepat-cepat merasa jenuh padaku. Datangnya terlalu tiba-tiba. Tidak bisa mendapatkan rumah yang lebih baik. Kakak ipar, kamu sementara tinggal di sini saja. Aku akan membawa Li Fen membeli pakaian. Membeli pakaian? Bukankah pakaian ini sudah cukup baik untukku? Mengapa harus membeli pakaian? Ini adalah hari jadi nenekku. Yang datang adalah orang-orang kaya dan berpengaruh besar. Mereka semua dibawa oleh penjaga badan mereka. Kamu memakai pakaian ini. Mungkin ada satu yang tidak menyadari. Dan kamu akan dikeluarkan dari sana. Oh, dunia orang kaya itu menghargai pakaian sebelum menghargai orang. Aku jadi tahu sesuatu yang baru. Baiklah, sudah terlambat. Ayo pergi. Tuan muda, semuanya sudah diketahui. Ouyang Qian naik mobil ke desa Taohua hari ini. Istri saudara iparnya En Fen iri. Dewasa ini sepertinya pergi menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Tua Ouyang. Ouyang Qian. Ternyata, tujuan bocah ini adalah keluarga Ouyang. Dia ingin menjalin hubungan dengan Ouyang Qian untuk menjadi bagian dari keluarga Ouyang. Itu rencananya yang bagus. Sayangnya, aku tidak akan membiarkannya berhasil. Mereka sekarang di mana? Mereka sedang berbelanja di pusat perbelanjaan Ruifa. Pergi dan bertemu dengannya secara kebetulan. Aku ingin melihat kalian muncul di hadapanku. Coba lagi dengan cara ini. Kakak, aku sudah mencoba 8 cara. Perutku sudah lapar. Apa kamu bisa? Aduh, ini sudah cara terakhir. Cepat, cepat. Kian. Kebetulan sekali kamu juga di sini. Apakah kamu berencana membelikanku setelan jas untuk pemotretan nenek? Zhao Weiguo, jangan panggil aku begitu akrab. Itu nenekku, tidak ada hubungannya denganmu. Dan sedikit rasa percaya diri itu juga berlebihan. Memberi hadiah kepadamu, kamu pantas? Kenapa tidak ada hubungannya? Kita kan sudah ada pertunangan. Kali ini saya berencana melamar keluarga kamu di hari ulang tahun nenek. Biarkan nenek menjodohkan kita. Kau sedang bermimpi? Aku lebih baik menikah dengan babi atau anjing daripada denganmu. Jangan bicara begitu menyakitkan. Kau tidak ingin menikah dengan si bodoh dari desa Peach Blossom, kan? Si bodoh itu teman sekelasmu. Sama sekali seperti katak yang ingin makan daging angsa. Dia sudah menyelamatkan nyawamu. Kau malah membicarakan orang lain di sini. Sungguh rendah sekali. Apa kau tidak bisa pergi? Jangan menunggu. Mari kita bicara baik-baik. Sudah beberapa hari kita tidak bertemu. Kau semakin hari semakin cantik. Aku merasa gatal di dalam hati. Suatu hari kau akan menjadi milikku. Mari kita bercium dulu. Berhenti. Dia lagi satu dari bangsat itu. Vince Zhao memang berhati baik. Di bawah sinar matahari, dia malah mengambil keuntungan darimu. Semua barang Zhao sudah kau pakai untuk menghapus kesalahan. Urusan kami berdua tidak ada hubungannya denganmu. Aku peringatkan kamu. Jangan terlalu sombong dalam hidup. Apakah kamu percaya aku bisa membuatmu merasa malu lagi? Kemarin pasti kamu yang melakukannya. Nona Li, aku katakan padamu, jangan terlalu sombong saat menjadi manusia. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Ayah sudah pasti, 10 dari 10. Seperti yang Dr. Liu katakan, ada rasa ada tubuh. Pasti itu dilakukan oleh si brengsek itu kali terakhir. Lalu apakah kita harus memberitahu Li Xiao? Segera beritahu dia, pemimpin. Kali ini dia kalah dengan sepenuh hati. Bersimpuh dan memohon. Aku sudah bilang, Tian Tou yang paling bodoh. Hanya melihat dokter saja, perlu menghabiskan uang sebanyak ini? Baju ini, hanya bisa dipakai sekali. Betapa disayangkan itu. Ini aku lakukan sebagai persiapan. Siapa tahu penyakit nenekku tidak sembuh. Nanti aku akan bilang pada semua orang bahwa kamu tidak bisa menyembuhkannya. Dengan begitu mereka tidak akan menggunakan alasan itu untuk mencucinya. Lepaskanlah, dia adalah ketua kelas. Jalannya sudah habis. Hei Li Peiyang, ada apa kamu mencariku? Sudah datang. Wu yang mencariku untuk apa?
Kakak Ivan. Aku merasa sedikit tidak nyaman hari ini. Kebetulan mendengar kamu datang ke kota. Jadi aku ingin minta tolongmu memeriksaku. Keterampilan medis Anda sangat tinggi. Tidak akan mengabaikan saya, kan? Periksa tubuh saya. Ini tidak terlalu tepat. Aduh, dokter tidak membedakan jenis kelamin. Saya sedang tidak nyaman. Tolong cepat periksa saya. Ayo, cepat datanglah. Ingin bermain tipu-tipu denganku. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Aduh, Kak Liven. Perutku sakit sekali. Cepat tolong lihatkan ya. Aduh, aku sangat gatal. Cepat tolong bantu aku ya. Cih, dengan kemampuanku, aku tidak akan bisa menggoda kamu. Juga tidak tahu kapan orang Zhao datang. Zhao Jian, bagaimana? Aku tidak bohong, kan? Kamu membawaku ke sini untuk apa? Orang ini selingkuh dengan orang lain di belakangmu. Kamu tidak marah? Li Fen mencari wanita itu kemampuannya. Apa hubungannya dengan saya? Tuan Zhao, apakah kamu merasa seperti mencuri ayam tapi malah merugikan diri sendiri? Aduh, pelayananmu kali ini sangat memuaskan. Lanjutkan lagi lain kali ya. Maksudnya apa? Dengan trik-trik kecilmu itu, berani-beraninya bermain denganku. Kamu masih kurang jauh. Kembali dan berusaha dengan baik. Jangan sampai saya meremehkanmu. Miao, kamu yang melakukan kesalahan cepat pergi. Apalagi yang bisa dilakukan? Ikuti rencanaku. Terakhir kali saya melihat dia dan Zhao Zibo saling menggoda. Kepribadiannya sudah berubah. Sayang sekali jika anak muda Zhao tidak merayu. Kalau engkau tidak percaya, tunggu aku pergi, dia pasti akan meneleponmu. Memintaku untuk menangkap selingkuh. Menangkap selingkuh. Mengapa? Zhao Weibo pasti menganggapku sebagai peluru pernikahan antara Zhao Jia dan Ouyang. Pasti akan mencoba melakukan sesuatu. Cara termudah itu untuk membuatmu tertangkap. Betul-betul. Aku lupa memberitahu ada hukumannya. Aku meninggalkan hadiah kecil untukmu. Kau bisa main-main sendiri saja. Aku pamit dulu. Ya ampun. Aku tidak bisa bergerak. Cepat datang menyelamatkanku, Pak Zhao. Li Fen, aku ingat kamu dulu waktu sekolah paling suka dengan Li Mengyao, kan? Mengapa sekarang tidak ada belas kasihan sedikit pun? Waktu bisa mengubah segalanya. Sekarang selain iparku, tidak peduli pada siapa lagi. Hanya peduli pada iparku. Bodoh. Semua bodoh. Kamu bilang, kamu punya ide konyol apa? Tidak hanya tidak menyelesaikan masalah, tapi malah membuatku terlibat dengan kota dataran. Pergi. Kamu terima? Terima. Saya lihat siapa bajingan yang tidak tahu diri ini. Direktur Meng, rencananya gagal. Awalnya kami berencana untuk mengikat saudara ipar Li Fen saat dia pergi ke kota dan mengancamnya. Ternyata anak itu pergi ke kota bersama saudara iparnya. Apakah Anda bisa mengirim orang untuk menangkap saudara iparnya? Siapa nama saudara ipar Li Fen? Zhao Zong. Apakah ini Zhao Zong? Kakak ipar Li Fen bernama Wu Yuexia. Dia adalah satu-satunya keluarga Li Fen. Dia juga yang membiayai pendidikan Li Fen. Mereka sangat dekat. Ternyata inilah titik lemahnya. Akhirnya aku bisa menangkapnya. Pak Yo ini dokter yang kuberi ke nenek. Biarkan aku masuk. Kau main-main, terlalu mudah. Tahu apa itu berobat? Aku tidak main-main. Li Fen adalah dokter terkenal. Penyakit Pak Zhang diobati olehnya. Apakah Anda maksudkan Zhang Lao yang itu? Ya, tepat dia Zhang Lao itu. Ataukah saya yang memperkenalkan Li Fen kepadanya? Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan minta persetujuan dulu. Jangan tegang, operasi ini akan segera selesai. Mengapa saya harus tegang? Dalam mata saya, di dunia ini, semua pasien sama. Tidak ada perbedaan antara yang tinggi dan rendah. Asalkan kamu tidak tegang, saya akan memberitahumu. Nenek saya sangat menyayangi saya. Dia sangat baik kepada saya. Saya percaya dia juga pasti akan menyukaimu. Nona Fen, Nyonya tua berkata, biarkan kamu di sini. Nenek, saya datang menengokmu. Ini adalah tabib yang saya undang. Biarkan dia memeriksamu. Ayah, Nyonya tua tidak dalam kondisi baik. Sangat mengantuk. Belakangan ini waktu terbangun juga semakin singkat.
Kondisi mentalnya buruk dan mengantuk. Bolehkah saya memeriksa nadinya? Bagaimana keadaan Fen? Apakah ada pengobatan untuk penyakit nenek? Tidak apa-apa. Pengurus Yow adalah orang yang paling dipercaya nenek. Tidak ada yang perlu disembunyikan darinya. Kalau begitu, saya akan berkata yang sebenarnya. Nenek ini sebenarnya tidak sakit, melainkan keracunan. Keracunan apa? Tidak mungkin. Nenek sudah bertahun-tahun tidak keluar rumah. Bagaimana bisa diracun? Kalian mau percaya atau tidak? Bagaimanapun juga, fakta adalah demikian. Apakah pemegang saham ini bisa diatasi? Ini mungkin perlu menggunakan racun untuk melawan racun. Omong kosong. Anak kecil yang ketakutan, berkata sembarangan. Kau ini hanya mencari keuntungan dan membahayakan hidup orang lain. Datang lagi seorang yang suka bermain sihir. Yifan. Kamu berani sekali. Berani tidak sopan pada dokter suci. Di dunia ini banyak sekali dokter suci. Satu-satunya yang muncul sembarangan. Dia adalah dokter suci. Kamu bicara apa sih? Yang satu ini adalah wakil presiden dari aliansi keluarga farmasi. Satu-satunya pemanah di dunia saat ini. Penyakit di seluruh dunia. Tidak ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Kamu hanya seorang dokter desa. Apa yang kamu tahu? Ah, sudahlah. Ngomong apa dengan penipu yang mencari untung dari orang lain? Li Fen bukan penipu. Dia adalah dokter dewa yang saya undang. Anda siapa? Ini adalah putri besar keluarga saya. Dia adalah yang paling dicintai oleh nenek. Nona Ouyang. Baiklah. Karena kamu adalah anggota keluarga Ouyang, saya tidak akan mempermasalahkan ketidaksopanan sebelumnya. Sekarang, suruh orangmu mengusir penipu ini. Katak jahat terbang. Bicara besar sekali. Ingin mengusirku? Silakan, kamu bisa memeriksa nadiku. Jika diagnosismu berbeda dariku dulu, jika nenek itu bisa bangun, maka aku akan segera berlutut dan meminta maaf padamu. Kalau tidak, kau segera membungkuk dan minta maaf kepada Miss Ouyang. Kau berani? Hari ini aku akan mengizinkanmu, anak bodoh, untuk melihat sesuatu. Menyaksikan apa itu sebenarnya dokter sejati. Aneh. M.A. Xiao Jun sehat. Tidak terlihat sakit sama sekali. Militer Amerika lebih sehat daripada orang normal. Nenek itu tidak sakit. Hanya saja dia lemah secara mental. Saya akan meresepkan obat. Kalian ambil obat sesuai resep. Jika digunakan beberapa hari seharusnya tidak ada masalah. Tapi gejala mengantuk nenek semakin parah. Dulu setiap hari, hanya tidur 15-16 jam. Saat ini, waktu yang kuperankan setiap hari kurang dari 1 jam. Tuan Liu, apakah Anda tahu alasannya? Gejala nenek itu seharusnya berhubungan dengan tindakannya sebelumnya. Kalian tunggu dulu. Aku akan membangunkan nenek itu terlebih dahulu. Aku akan bertanya padanya apa yang sebenarnya terjadi. Kamu mau ngapain? Kamu gila apa? Jika ada kesalahan dengan jarum suntik ini, aku tidak akan menyembunyikan apa darimu. Untuk mengatasi jarum suntik ini, jika kamu menusuknya, kamu tidak akan cukup membayar bahkan dengan 10 nyawa. Jika kamu menusuk jarum suntik ini, kamu tidak akan cukup membayar bahkan dengan 10 nyawa. Kamu bicara omong kosong. Jarum suntik ini belum kuceluskan. Kamu di sini mengutuk nenek tua. Apa maksudmu sebenarnya? Nenek tua ini dipenuhi dengan cacing racun. Tulang-tulang ini adalah hati tembaga. Selalu mati. Semua menyerah. Nanti nenek tua itu akan mengeluarkan darah dari 7 lubang. Adegan ini pasti akan meledak. Kamu ngerti apa? Ini adalah metode 13 jarum dari dokter kuno Daisy, Bian Kue. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia ini. Kamu di sini menghalangi. Pelaku utama dari semua ini adalah kamu. Baiklah, jika begitu, mari kita ikuti tradisi medis yang telah ada selama ribuan tahun. Apakah kamu berani? Siapa yang ingin melawanku? Aku bertanya, berani tidak? Aku, Shocking Thunder Sagehen, akan melawanmu, seorang tentara tanpa nama. Pikiranmu bagus. Kamu ingin mencuri popularitasku untuk meningkatkan namamu? Impian belaka. Karena kamu menyebut dirimu murid Bian Kue. Kamu harus tahu bahwa Bian Kue memiliki reputasi tinggi. Jika kau menang, kau merasakannya. Hari Qingming melumpuhkan. Bulan emas melengkung dalam angka ganjil. Cintaku, naga bermain di dinding membawa malapetaka. 100 sujud dengan tenang. Keberuntungan sudah cukup berjalan. Apa yang kau lakukan? Jika saya kalah, saya akan menjadikanmu guruku. Mulai sekarang, aku hanya akan menuruti perintahmu. Mari kita pertaruhkan penyakit ibu kita. Aku akan mengorbankan diriku untuk ibu kita. Kamu yang akan bertaruh dan memutuskan. Jika aku sembuhkan penyakit ibu kita. Jika tidak, maka aku yang sakit. Saya tidak hanya memberikan uang Kinyunjin kepada Anda, tetapi juga menyerahkan nenek tua itu untuk disembuhkan oleh Anda. Saya bahkan mengorbankan nyawa saya. Apakah Anda berani? Hahaha,
Siapa yang takut dengan siapa? Spiritualitas menjadi kenyataan. Apa teknik jarinya ini? Jarum penyiksaan kuil Bianque nomor 13. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. 13 jarum Bianque sudah hilang selama 1000 tahun. Itu adalah saya. Teknik jarum ini juga saya kembalikan sendiri dari peninggalan kuno. Di dunia ini tidak mungkin ada lagi 13 jiwa. Kalau begitu, kamu benar-benar menggoda. Mengambil kembali 13 permata. Ternyata memang mengambil kembali 13 permata. Guru di atas, silakan terima sembah dari murid ini. Kian. Apa yang terjadi ini? Nenek, kamu sudah bangun. Bagaimana keadaanmu? Kepalaku sedikit pusing. Masih sedikit pusing. Ini sedang melakukan apa? Xiao Fan sedang mengobati Anda. 2 orang dari tim Liu Sheni sedang bertarung. Hasilnya, Liu Sheni kalah. Sekarang sedang diobati oleh Dr. Xiao Fan. Bangunlah. Saya lihat teknikmu memang ada. Ini bukan 13 yang sakit. Bisa belajar sampai tingkat seperti ini. Juga bisa dibilang ada sedikit bakat. Kamu murid ya? Guru. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Apa yang terjadi dengan Liu ini? Anak muda kami menyuruhmu untuk menghadapi bocah ini. Kenapa kamu masih belum mau makan? Saya Liu Zhengfang berperilaku baik dan tulus. Pada awalnya, saya mengira guruku adalah penipu jalanan. Itulah sebabnya saya keluar untuk mencegahnya. Namun, sekarang terbukti bahwa guruku memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Dan dia bersedia menerima saya sebagai murid. Tentu saja, saya harus fokus pada jalan dan berguru di bawah guruku. Jika kamu berani lagi mencemarkan nama baik guruku, jangan salahkan saya jika saya menjadi kejam. Kau berani menipuku. Siapa orang ini? Sangat berisik. Sangat menjengkelkan. Tuan Yo, usir dia keluar. Kalian semua jangan menyesal. Kian. Siapa dia? Kenapa tidak memperkenalkan dia padaku?